Hari penghakiman kini sudah tiba. Lucius dan para paladinnya sudah bersiap pergi ke kerajaan Clover. Lucius berkata, "Baiklah, hari penghakiman sudah tiba. Mari kita mulai langkah pertama menuju perdamaian dunia." Setelah itu kita beralih ke kerajaan Clover. Para kesatria sihir pun sudah bersiap mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi di hari yang dijanjikan oleh Lucius. Yuno dan para kapten berdiri di atas atap menanti kedatangan musuh. Yuno saat itu melapor kepada kaptennya. Dia berkata, "Sekarang setiap tim sudah di posisinya masing-masing." William berkata, "Kita sudah mengevakuasi semua warga sipil ke distrik bangsawan dan memperketat pertahanan di sekitarnya. Kita pun sudah mengirim pesan kepada negara tetangga supaya mereka selalu waspada. Tapi sayangnya, kita tidak bisa menemukan jejak Lucius. Satu-satunya pilihan kita adalah menunggu musuh mendatangi kita, lalu menghadapinya langsung dengan semua anggota kesatria sihir yang kita punya. Setelah itu kita beralih ke Yami dan Charlotte." Charlotte berkata, "Yami, apa kau punya waktu sebentar? Aku ingin minta maaf karena akhir-akhir ini sering menghindarimu. Aku akan menghiraukan perasaan pribadiku saat pertempuran ini dan melakukan tugasku sepenuhnya. Itu yang ingin aku katakan." Yami keheranan mendengarnya, lalu dia berkata, "Apa maksudmu? Tidak ada yang peduli tentang hal itu. Lagi pula kau sudah menjadi rekanku di medan pertempuran dasar Ratu Jutek. Ya, baiklah, setelah pertempuran ini selesai, kita harus minum bersama. Tapi kau tidak bisa minum alkohol kan ya? Jadi bagaimana jika kita mengobrol sambil minum teh? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan juga denganmu." Charlotte terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Tentu saja, kita akan memenangkan ini, lalu aku akan mendengarkanmu." Sedangkan Jack saat itu terlihat kesal karena bosan menunggu. Jack berkata, "Cepatlah datang, aku tidak sabar ingin mencabikmu." Tapi tidak lama dari itu, Lucius tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Dia berkata, "Halo semuanya." Semua orang pun terkejut melihatnya. Lalu sosok yang terlihat seperti Nahato muncul juga di samping Lucius. Jack berkata, "Dasar kau brengsek Nahato. Pantas saja aku sudah lama tidak melihat kau di sekitar sini." Kemudian sosok itu berkata, "Apakah dia sudah membuatmu kesal?" Lalu Jack menyadari sesuatu. Dia berkata, "Tunggu, tidak, itu bukan dia." Lalu dengan cepat sosok tadi berubah menjadi paladin. Dia langsung menebas tangan dan menusuk Jack hingga perutnya berlubang menggunakan sihir cahaya. Melihat hal itu, Yami langsung mengenalinya. Dia benar-benar terkejut. Saat itu dia berkata, "Morgan?" Sosok yang Jack kira Nahato ternyata adalah kembarannya, yaitu Morgan yang kini dibangkitkan dari kematiannya oleh Lucius. Morgan berkata, "Halo Yami, kurasa sudah lama sekali ya." Sementara itu di hadapan Fugoleon dan Mereoleona, muncul Morris yang sudah menjadi paladin juga. Morris berkata, "Siapapun yang jatuh ke tanganku adalah orang beruntung. Sebelum kalian terlahir kembali, kalian akan membantuku memajukan evolusi studi ilmu sihir." Mereoleona berkata, "Siapa yang peduli dengan hal yang rumit seperti itu? Kalian sepertinya layak untuk dibakar." Di tempat lain, Nozel, Nebra, dan Soli dibuat terkejut oleh sosok paladin lainnya, yang tidak lain adalah ibu mereka sendiri yang sudah lama mati, yaitu Ashier Silva. Nebra berkata, "Itu mustahil." Kemudian Ashier Silva berkata, "Aku tidak pernah membayangkan akan bertarung dengan kalian semua seperti ini." Sementara itu, langit kerajaan Clover yang sedang tertutup awan kini ditembus oleh beberapa cahaya yang muncul dan menembus awan itu. Para penduduk pun melihat ke langit dan menunjuk ke arah sana. Mereka berkata, "Lihat langitnya, itu malaikat." Kemudian kita melihat puluhan malaikat yang muncul dari langit terbang mengelilingi ibu kota kerajaan Clover. Saat itu Lucius berkata, "Dan sekarang biarkan kami membawakan kebahagiaan kepada dunia." Setelah itu kita melihat Yami menangkap Jack yang baru saja diserang dan mendapatkan luka yang sangat fatal. Yami pun berpikir mungkin saja Jack sudah mati. Tapi saat itu William langsung menggunakan sihir pohon dunianya untuk memulihkan atau setidaknya mengurangi luka supaya tidak bertambah parah. Sementara William sendiri langsung menuju Lucius sambil berkata, "Aku menjadi aku yang sekarang berkat Julius sama. Aku akan menghentikanmu bahkan jika itu harus membunuhku." William langsung menyerang Lucius menggunakan pohonnya, tapi Lucius mengeluarkan kronostasis untuk menahan serangan William. Lucius berkata, "Sayangnya kau bukanlah lawanku." Kemudian Lucius mengarahkan kronostasisnya kepada William, sehingga membuat bagian tubuh yang terkena kronostasis itu mengalami pelapukan atau sel-selnya menua karena waktu. Charlotte yang melihatnya sangat panik. Dia berteriak memanggil William. Sedangkan saat itu Lucius hanya tersenyum sambil berkata, "Tidak ada seorang pun dari kalian yang memiliki kekuatan untuk mengalahkanku. Dan sekarang saatnya hari penghakiman." Lalu para malaikat yang muncul yang ternyata tidak berkaki mulai menyiapkan sebuah tembakan cahaya. Para kesatria sihir yang melihatnya sangat panik. Mereka berkata, "Cahaya apa itu? Itu energi sihir yang sangat besar. Kita harus menghentikan itu. Jika tidak, kerajaan ini akan binasa." Kesatria sihir yang lainnya berkata, "Kita tidak mungkin bisa menghentikan benda seperti itu atau melindungi siapapun." Tidak lama kemudian, puluhan malaikat tak berkaki menembakkan serangan cahaya mereka yang jumlahnya sangat banyak ke arah ibu kota kerajaan. Tapi saat itu Yuno dengan sihir bintangnya, atau tepatnya dengan mantra Quartil Scutum, membuat perisai yang sangat besar untuk menahan serangan cahaya dari para malaikat tak berkaki. Dulu saat di kerajaan Spade, Yuno hanya
hanya bisa menggunakan 4 bintang saja untuk membuat perisai. Kali ini setelah 1 tahun 3 bulan, Yuno bisa menggunakan puluhan bahkan ratusan bintang untuk membuat penghalang dengan skala yang sangat besar, yang bahkan bisa menutupi seluruh ibu kota kerajaan. Saat itu para penduduk dan kesatria sihir keheranan dengan situasi yang terjadi. Para kesatria sihir berkata, "Apa? Mantra apa itu? Mantra itu menahan serangan sebesar itu." Lalu seorang anak berkata, "Lihatlah, itu bintang, padahal saat ini bukan malam." Yami yang melihat hal itu pun terkejut. Dia berkata, hanya dalam waktu 1 tahun beberapa bulan, tapi kekuatan dia meningkat sangat pesat. Setelah itu, Yami dan William mengingat momen saat Julius melindungi ibu kota kerajaan dari serangan skala besar milik Patri. Kemudian Yuno melewati William untuk segera menuju Lucius, dan saat itu William akhirnya menyadari sesuatu. Lalu dia menunjuk ke arah Yuno sambil berkata, "Aku mengerti, kau sudah melampauiku. Aku menunjukmu sebagai Kapten Golden Dawn, Yuno." Yuno sendiri saat itu sudah berada di hadapan Lucius, dan saat itu dia mengingat Asta yang tertebas dan dianggap sudah mati. Lalu dia mengingat juga Sister Lily yang berubah menjadi paladin. Lalu dia pun mengingat anak-anak panti yang menangis kepadanya setelah kehilangan Asta dan Sister Lily. Setelah itu Yuno berkata, "Tidak ada alasan bagiku untuk memaafkanmu, Lucius Zogratis. Tapi bukan itu alasan aku akan mengalahkanmu. Aku akan mengalahkanmu karena aku adalah orang yang akan menjadi kaisar sihir." Yuno saat itu melepas perban yang melilit di tangan kirinya. Perban itu baru ada sejak time skip kedua ini. Melihat hal itu, Lucius hanya tersenyum sambil berkata, "Sudah kuduga, aku memang harus menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Kau benar-benar kuat, tapi itu tidak akan cukup untuk menghentikan kami." Kemudian para kesatria sihir dengan berbagai macam serangan dari berbagai macam atribut sihir mulai menyerang para malaikat tak berkaki, tapi semuanya tidak mempan. Mereka berkata, "Kami baru saja menggunakan beberapa atribut sihir sekaligus, tapi kekuatan luar biasa macam apa itu? Kami bahkan tidak bisa menggoresnya." Lalu Morris berkata, "Pemberontak yang tidak sesuai dengan dunia baru akan diubah dan dibentuk ulang menjadi pelindung di dunia baru. Pemberontak yang membuat dunia dalam kekacauan akan menjadi penegak hukum dan ketertiban. Benar-benar dunia yang masuk akal." Saat itu para malaikat tak berkaki sudah berhasil mengalahkan para kesatria sihir tingkat rendah dan menengah. Mereka terlihat frustasi dengan kekuatan musuh. Mereka berkata, "Setiap malaikat itu sekuat ini, mustahil. Kesatria sihir pun tidak akan bisa, bahkan para bangsawan sekalipun. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini." Kemudian Endringard muncul di tengah kesatria sihir yang sudah kehilangan harapan. Saat itu sebenarnya dia pun kesulitan, tapi dia tidak menyerah. Dia berkata, "Walaupun begitu, kita harus tetap berjuang. Kita harus melindungi rakyat kita." Di tempat lain, Sol pun berkata, "Bahkan jika itu adalah musuh di mana kita tidak mempunyai peluang untuk melawannya, tidak peduli betapa cerobohnya hal itu. Ada rakyat jelata yang pernah bertarung dengan sama cerobohnya dan menjadi kuat. Aku tidak bisa melakukan lebih sedikit dari yang mereka lakukan." Setelah itu, Sol langsung menyerang salah satu malaikat tak berkaki dengan golem tanahnya. Tapi malaikat tak berkaki itu langsung menyerang Sol. Anehnya kali ini Sol bisa menahan serangan itu dengan cukup baik. Sol pun terkejut dan tidak mempercayainya. Lalu dia berkata, "Apa? Aku bisa menangkisnya?" Ksatria sihir yang lain pun terkejut. Mereka berkata, "Apa yang terjadi? Apakah sihir Sol bertambah kuat?" Setelah itu muncul peri-peri kecil yang terbang di sekitar para ksatria sihir. Ternyata itu adalah mantra sihir baru Yuno dari tangan kiri yang perbannya baru saja dilepas. Saat itu Sylph akhirnya muncul juga. Dia berkata, "Saksikanlah kekuatan cinta kami. Bersama-sama, Yuno dan aku bisa mengendalikan aliran sihir dan waktu di dalam ruang ini, memperkuat mantra sekutu kita, dan melemahkan musuh kita." Ini adalah Manazon gabungan dua sihir, yaitu sihir bintang dan sihir roh angin. Manazon itu diberi nama Never Neverland. Zona yang diciptakan Yuno saat itu benar-benar menjangkau ke seluruh ibu kota kerajaan. Melihat hal itu, Klaus berkata, "Aku mengakuinya, kau memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi kaisar sihir." Para kesatria sihir lainnya berkata, "Aku mungkin sudah mati duluan sebelum aku bertarung, tapi berkat mantra sihir ini, kami bisa berjuang dulu dan mati." Setelah itu, Klaus dan anggota sihir Golden Dawn lainnya kembali bertarung melawan para malaikat tak berkaki. Begitupun dengan para kesatria sihir lainnya. Mereka berteriak, "Maju! Kita adalah kesatria sihir! Berjuang! Lindungi!" Sementara itu, Lucius yang berada di hadapan Yuno tiba-tiba menghilang dan muncul di belakang Yuno, lalu mengurung Yuno di dalam kronostasisnya. Lucius berkata, "Prinsip dasar dari sihir waktuku adalah penuaan. Itu adalah sihir yang memanipulasi dan mempercepat aliran waktu." Tapi saat itu Yuno masih bisa bergerak. Bahkan dia menengok ke arah belakang ke arah Lucius sambil berkata, "Waktu tidak bergerak di Neverland." Lucius pun sedikit terkejut. Dia berkata,
berkata, "Sihir itu benar-benar seperti diciptakan khusus untuk mengalahkanku. Aku benci itu. Sudah kuduga kau adalah rivalku." Kemudian Yuno langsung menggunakan Spirit Dive-nya sambil berkata, "Aku sudah mempunyai rival dan itu bukan kau." Setelah itu Yuno langsung menebas bahu Lucius menggunakan Spirit of Zephyr-nya. Serangan Yuno ke arah bahu Lucius ternyata berhasil ditahan dengan mudah oleh satu tangan Lucius. Walaupun Yuno mendorongnya sekuat tenaga, tapi pedangnya sama sekali tidak bergerak. Kemudian Lucius berkata, "Kekuatan fisikku bertambah drastis setelah menyerap Lucifero. Serangan seperti itu tidak akan bisa mencapaiku." Setelah itu Lucius mengomentari mana zone Neverland milik Yuno. Dia berkata, "Menggunakan sihir ekstrim seperti ini, bahkan kau tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama, bukankah begitu? Itu bukanlah ide bagus. Sungguh, kau hanya memperpanjang penderitaan mereka." Setelah itu kita beralih ke Yami. Jack yang sebelumnya mendapatkan luka menganga di perutnya, kini masih terkapar di samping Yami. Tapi saat itu Jack masih memiliki kesadaran dalam pikirannya. Dia berkata di dalam pikirannya, "Sial, apakah aku akan mati?" Setelah itu Jack mengingat masa lalunya. Jack muda terlihat sedang bertarung dengan Yami muda. Mereka sama-sama melepaskan serangannya, Jack dengan tebasannya dan Yami dengan kegelapannya. Yami berkata, "Apa-apaan yang kau lakukan itu?" Jack berkata di dalam hatinya, "Tadi, jika dia serius, dia bisa saja mengenai mata kiriku." Lalu Yami berkata, "Perhatikan bodoh, aku tahu kita berdua terlihat seperti bermasalah, tapi kita adalah rekan, dasar kau bajingan kurus." Setelah itu muncul Morgan. Morgan berkata, "Misinya sudah selesai Yami, ayo kita kembali ke markas." Mereka berdua akhirnya kembali ke markas. Di perjalanan, Morgan mengomentari perkelahian Yami dengan Jack. Morgan berkata, "Kita harus akrab dengan skuad lainnya Yami." Yami berkata, "Tidak, dia yang memulainya duluan." Saat itu rekannya Jack dari skuad Green Mantis memperhatikan Yami dan Morgan. Mereka berkata, mereka adalah duo cahaya dan kegelapan dari skuad rusa abu-abu. Mereka berdua dikatakan menjadi kesatria terhebat dari generasi kita. Cahaya atribut paling kuat dalam sejarah, sedangkan kegelapan atribut yang masih diselimuti misteri. Keduanya adalah sihir yang sangat langka dan bersifat mistik. Sementara Jack justru tersenyum. Dia berkata di dalam hatinya, "Kegelapan yang menyesatkan dan cahaya yang menenteramkan. Menarik, aku akan memotong mereka berdua hingga berkeping-keping suatu hari nanti." Kembali ke masa kini, setelah mengingat momen tadi, Jack mencoba untuk bangkit. Yami yang mencoba membantunya justru dihentikan oleh Jack. Jack berkata, "Minggirlah Yami, jangan berani-beraninya kau membantuku berdiri, dasar bajingan. Aku tidak akan pernah membutuhkan bantuanmu." Di sisi lain, saat itu Morgan mengarahkan tangannya ke arah Jack dan Yami. Morgan berkata, "Dengan cahayaku, aku akan mengirim kalian langsung ke surga." Jack sendiri saat itu sangat berkeringat dan nafasnya pun terengah-engah. Dia tidak dalam kondisi baik-baik saja saat itu. Jack berkata di dalam hatinya, "Hingga saat ini aku sudah menebas, mencincang, memotong, mengiris, dan merobek untuk mengasah bilah pedang milikku supaya bisa memotong segalanya. Dan ini adalah serangan terakhirku." Bersamaan dengan Morgan yang melepaskan serangan cahayanya ke arah Jack dan Yami, Jack pun melepaskan tebasan yang sangat dahsyat. Bahkan tebasan itu meluncur keluar ibu kota kerajaan dan membuat celah jurang yang lebar dan dalam di sana. Tebasan itu pun berhasil memotong beberapa malaikat tak berkaki yang berada di jalur tebasannya. Jack langsung bertanya kepada Yami, Bagaimana dengan serangan terakhirku itu?" Yami berkeringat dan tersenyum setelah melihat tebasan Jack. Dia berkata, "Aku benci mengatakannya, tapi itu benar-benar gila Jack." Jack tertawa lalu berkata, "Aku tidak pernah berhasil untuk merobekmu hingga berkeping-keping. Itu adalah salah satu dan satu-satunya penyesalanku." Kemudian setelah mengatakan itu, Jack pun tumbang. Dan sepertinya dia pun mati, karena terlihat Grimoire-nya melebur. Sementara Morgan ternyata berhasil selamat dari tebasan Jack. Morgan berkata, "Jika saja serangan tadi mengenaiku, aku pasti sudah mati sekarang." Yami dengan tatapan tajamnya berkata, "Kau bukan lagi Morgan yang aku kenal." Morgan berkata, "Ini sungguh menyakitkan hatiku bahwa kalian semua akan mati berbondong-bondong saat ini. Tapi kalian jangan takut." Setelah itu kita beralih ke Morris yang sudah berhadapan dengan Mereoleona. Mereoleona maju dan mencoba melepaskan tinjunya menggunakan tangan kirinya. Tapi tangan-tangan tentakel Morris pun mendekati Mereoleona dan mencoba menyentuh tinju Mereoleona itu. Morris berkata, "Kita semua akan terlahir kembali dan kita semua akan bahagia." Kemudian tinju Mereoleona dan tangan-tangan tentakel Morris akhirnya beradu. Tapi seketika tangan kiri Mereoleona menjadi busuk dan terurai. Anggota Crimson Lion panik melihatnya. Tapi Mereoleona langsung menggunakan Hellfire Incarnate-nya dan dia mengganti tangan kirinya yang terurai menggunakan mana api. Lalu dia pun beradu tinju lagi dengan tangan-tangan tentakel Morris. Morris berkata, "Benar-benar sangat menarik. Aku tidak pernah melihat seorang manusia yang tubuhnya begitu dekat dengan mana itu sendiri sebelumnya. Tapi aku sudah dianugerahi Lucius sama kekuatan operasi ini yang bisa mengurai apapun yang bersentuhan dengan tubuhku. Walaupun surgamu yang membatalkan tentakelku ini dan langsung membentuk kepalan tangan yang terbuat dari mana sungguh luar biasa. Tapi
tapi operasi dan tentakelku beregenerasi jauh lebih cepat. Menurutmu berapa lama tubuhmu itu bisa bertahan?" Saat itu tidak ada yang bisa mengatasi Morris. Kemudian salah seorang anggota Crimson Lion berkata, "Hanya Mereoleona sama dari Burning Flame yang bisa melawannya. Tapi jika seperti ini terus, tubuhnya akan..." Mereoleona sendiri tidak peduli dengan apa yang akan terjadi kepada tubuhnya. Dia berteriak, "Aku tidak peduli, aku hanya akan meninju dia." Sementara saat itu Fugoleon bersama salamandernya sedang melindungi para penduduk dari serangan para malaikat tak berkaki. Para penduduk berkata, "Fugoleon sama, kami mengandalkanmu. Bertahanlah Fugoleon sama." Sementara anggota Crimson Lion terlihat frustasi. Mereka berkata, "Sial, kita adalah Crimson Lion, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan sama sekali saat ini." Kembali ke Mereoleona yang masih berhadapan dengan Morris. Tubuh Mereoleona terlihat menghitam di beberapa bagian karena terkena tangan-tangan tentakel milik Morris. Tapi itu tidak membuatnya gentar. Dia masih terus beradu tinju dengan tentakel-tentakel itu. Hanya saja di satu momen, Mereoleona terpojok. Lalu tangan tentakel Morris sudah bersiap untuk menyentuh atau menggenggam tubuh Mereoleona. Morris berkata, "Ini sudah berakhir." Tapi muncul dua anggota Crimson Lion di hadapan Mereoleona, sehingga keduanya lah yang tersentuh tangan tentakel Morris. Dan tidak lama kemudian tubuh mereka pun terurai. Sebelum terurai, mereka tersenyum sambil berkata, "Kami menyerahkan sisanya kepadamu, Mereoleona sama." Mereoleona cukup terkejut melihat pengorbanan kedua anggotanya itu. Lalu dengan ekspresi kesalnya, Mereoleona membakar kedua anggotanya itu dengan tinju apinya. Morris tertawa melihat hal itu. Dia berkata, "Menghancurkan mereka yang mencoba melindungimu menjadi abu. Betapa sangat efisiennya itu." Lalu dengan gayanya sendiri, Mereoleona mencoba menghentikan para anggotanya untuk tidak bertindak gegabah seperti kedua anggotanya yang mati sebelumnya. Mereoleona berteriak, "Apa yang sedang kalian lakukan? Akan kuhajar kalian." Tapi mereka tidak mempedulikan ucapan Mereoleona. Mereka terus berdatangan ke arah Mereoleona sambil berkata, "Jadilah perisai Mereoleona sama, hubungkan serangannya." Melihat hal itu, Morris semakin tersenyum. Dia berkata, "Tidak peduli seberapa banyak nyawa yang kau lemparkan kepadaku, semua hal itu tidak ada gunanya." Saat itu para anggota Crimson Lion mulai berguguran setelah menjadi perisai Mereoleona. Setelah itu kita melihat Fugoleon yang mengomentari kekuatan Morris. Fugoleon berkata di dalam hatinya, dia mampu beregenerasi dan mengurai tanpa batas, dan bahkan dia memiliki batasannya sendiri. Tapi kakakku pasti tahu hal ini. Hanya saja kakakku tetap mengikuti permainannya dan mempertaruhkan nyawanya. Kemudian Morris berkata, "Tenanglah, kalian berada di tangan yang tepat. Tidak peduli seberapa bodoh dan tidak kompeten kalian semua, Lucius sama akan memperbaharui dan membuat kalian menjadi setara." Mereoleona kemudian berkata, "Diam kau dasar boneka. Crimson Lion yang ganas tidak akan pernah tunduk kepada hal yang tidak masuk akal seperti itu." Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Semakin banyak Hellfire Incarnate yang kugunakan, semakin panas api yang dihasilkan." Setelah itu Mereoleona berteriak, "Ini adalah api yang sudah mereka ciptakan. Sebagai penghormatan untuk anggota skuadku yang mati, akan kupastikan tidak akan ada yang tersisa setelah aku membakarmu sampai mati." Lalu Mereoleona melepaskan tinju apinya menggunakan mantra Kalidos Brachium Purgatory Cremation. Kini kita beralih ke medan pertempuran lainnya. Di sana ada Nozel yang terlihat sudah babak belur. Acier Silva berkata, "Nozel, kau sudah menjadi lebih kuat, tapi kau hanya bisa sejauh ini saja." Dan kemudian Acier Silva menembus perisai air raksa Nozel dengan tombaknya dan berhasil menusuk perut Nozel bagaikan donat. Lalu Acier Silva melihat para anggota Silver Eagle yang sudah tumbang semuanya sambil berkata, "Jadi seperti ini jadinya Silver Eagle yang kutinggalkan." Nebra yang saat itu sudah terluka hanya bisa menangis melihat Nozel kakaknya yang tertusuk. Dia berkata, "Aku tidak bisa bertarung. Aku tidak tega melawan ibu kita sendiri." Solid pun saat itu wajahnya penuh dengan luka dan dia terlihat ketakutan penuh dengan rasa frustasi. Dia berkata di dalam hatinya, "Sial, sungguh sial. Ini jauh melampaui kemampuanku." Melihat mereka berdua seperti itu, Acier Silva cukup kecewa. Dia berkata, "Nebra, Solid, kalian seharusnya sudah bertambah kuat juga. Kearoganan kalian, kebencian kalian, kalian membiarkan mereka membungkus kekuatan kalian dan hati kalian. Aku tidak mencintai kalian dengan cukup. Aku mati. Itu adalah kesalahanku. Maafkan aku." Mendengar hal itu, Solid semakin frustasi. Dia berkata, "Aku sudah mencoba untuk menjadi kuat. Aku seharusnya menjadi kuat. Harga diriku tercabik-cabik dan aku menjadi begitu putus asa. Tapi tetap saja pada akhirnya semua itu sia-sia." Kemudian Acier Silva berkata, "Tapi bahkan jika kalian tidak kuat pun, aku masih mencintai kalian. Semua dari kalian. Di dalam dunia yang setara dan damai yang akan Lucius ciptakan, kita semua bisa terlahir kembali dan memulai semuanya bersama." Setelah itu Solid mulai terpengaruh. Dia berkata di dalam hatinya, "Mungkin hal itu tidak terlalu buruk. Jika ini adalah perasaanmu, maka aku..." Sebelum ucapan Solid berakhir, tiba-tiba ada yang memanggil Solid. Dia berkata, "Kak Solid, jangan menyerah." Dan dia adalah Noel. Kini Noel berdiri menghadap Acier Silva ibunya dan membelakangi Solid yang sudah tidak berdaya. Solid terkejut melihat kemunculan
Noel, tapi saat itu dia hanya bisa menyebut nama Noel saja. Acier Silva langsung berkata, "Kau sepertinya Noel. Kau benar-benar terlihat seperti aku saat masih muda. Ketika pertarungan ini berakhir, kita semua akan terlahir kembali, dan kali ini kita bisa bersama selamanya." Lalu Noel berkata, "Aku hanya pernah bertemu dengan jiwanya, tapi itu benar-benar ibuku. Sedangkan kau, mungkin kau Acier Silva, tapi kau bukan lagi Acier Silva yang kami kenal. Di sini kami harus melampaui dan mengalahkanmu." Sementara saat itu Nozel ternyata masih memiliki kesadarannya. Dia cukup khawatir kepada Noel. Dia berkata, "Noel, kau memang sudah bertambah kuat, tapi kau sudah tidak lagi memiliki Undine." Setelah itu terjadi kilas balik sesaat setelah Asta dinyatakan terbunuh oleh Sister Lily. Saat itu Noel menyendiri menangisi Asta di pinggir pantai. Noel berkata di dalam hatinya, "Asta, aku tidak bisa melakukan apapun sama sekali saat itu. Aku mungkin sudah tidak akan bisa menggunakan Saint Stage lagi, tapi kupikir aku sudah bertambah jauh lebih kuat dalam setahun terakhir ini." Namun di hadapan Lucius, itu semua tidak ada artinya. Tidak peduli seberapa banyak aku berjuang, hal itu terasa tidak ada artinya. Tapi walaupun begitu, aku masih tidak boleh menyerah. Asta pasti masih hidup. Aku harus mempercayai itu. Aku akan melindungi negara ini, jadi Asta bisa pulang kapanpun dia mau. Dan untuk mencapai hal itu, aku akan menjadi lebih kuat. Kemudian Kahono datang sambil berkata, "Sepertinya kau tidak membutuhkanku untuk menghiburmu, Noel." Noel terkejut dengan kedatangan Kahono, karena tidak biasanya dia muncul ke permukaan. Noel bertanya apa yang terjadi. Kahono berkata, "Ya, ada masalah besar yang terjadi di kuil bawah laut, dan aku membutuhkanmu." Noel terkejut karena Kahono membutuhkan dirinya yang menurutnya tidak akan berguna. Kahono berkata, "Semuanya akan baik-baik saja sekarang, karena kami memilikimu. Maksudku, kau sudah benar-benar bertambah kuat kan? Bahkan aku tahu itu." Setelah itu Noel dan Kahono pergi ke kuil bawah laut. Kemudian bersama Kiato, mereka bertiga pergi ke suatu tempat. Kahono berkata, "Aku punya firasat yang cukup baik bahwa krisis yang menimpa kerajaan Clover dan seluruh dunia ada hubungannya dengan hal ini." Ternyata saat itu mereka menghadap ke seekor naga laut raksasa. Noel berkata, "Apa itu? Seekor naga?" Kahono berkata, "Itu adalah dewa laut yang disembah di kuil bawah laut sejak dulu kala. Ketika akhir dunia ini sudah dekat, naga laut yang mengamuk akan terbangun dari tidur panjangnya. Dan seperti yang dikatakan legenda, saat ini dewa laut itu sudah terbangun." Kemudian sang dewa laut yang ada di hadapan Noel berkata, "Ketika dunia dalam bahaya, aku akan mengamuk. Itulah kenapa aku membutuhkan orang kuat yang bisa menjalin kontrak denganku." Lalu Kahono berkata, "Dan karena itulah aku mencarimu. Seseorang yang bisa mengasimilasi kekuatan yang mirip dengan kekuatan roh, yang juga merupakan seorang penyihir air yang luar biasa." Kilas balik pun berakhir. Noel berkata, "Ayo Dewa Laut Leviathan." Dewa Laut itu ternyata bernama Leviathan, dan saat ini dia dalam bentuk cibinya berada di bahu Noel. Leviathan berkata, "Aku siap." Melihat itu Solid cukup terguncang, karena lagi dan lagi Noel bertambah kuat dan jauh melampaui dirinya yang selalu merendahkan Noel. Selain Noel, ternyata Kahono dan Kiato pun muncul di hadapan Nozel. Mereka berkata, "Ayo kita lakukan ini, Noel." Kemudian Noel berubah ke dalam mode fusion dia bersama Leviathan. Dia menyebut perubahan itu sebagai Valkyrie Armor Dragon Form. Noel berkata, "Ibu, aku akan melampauimu." Melihat perubahan Noel itu, Acier Silva justru terlihat senang. Dia tersenyum sambil berkata, "Kau menjadi sangat kuat, aku bangga kepadamu." Setelah itu Noel langsung melepaskan serangan dahsyatnya. Dia menggunakan si Dragon Roar yang meluncur cepat ke arah Acier Silva. Tapi dengan tombaknya, Acier Silva berhasil menanganinya. Acier Silva berkata, "Datanglah kepadaku, Noel." Noel berkata, "Itu dialogku, Ibu." Kemudian kita beralih ke pertempuran Yuno melawan Lucius. Yuno terlihat cukup kewalahan menghadapi Lucius. Wajahnya pun sudah dipenuhi dengan luka. Saat itu Lucius meninju Yuno. Yuno berhasil menahan tinju itu dengan pedangnya. Tapi saking kuatnya tinju itu, Yuno pun terhempas. Setelah itu terjadi kejar-kejaran antara Yuno dan Lucius. Yuno berhasil menghindari Lucius dengan menggunakan sihir bintang dan sihir anginnya. Lucius berkata, sihir bintang dan sihir anginnya memiliki mobilitas yang mampu menyamai pandangan ke depan dan kecepatanku. Saat Lucius berpikir seperti itu, Yuno muncul di samping Lucius dan menebaskan pedangnya. Hanya saja Lucius menyadarinya dan masih bisa menahan pedang Yuno dengan cara menangkapnya. Lucius berkata, "Tapi ini sudah berakhir." Lalu Lucius bersiap melepaskan serangan kepada Yuno. Dengan satu tangan yang masih memegang pedang Yuno, dia mengarahkan satu tangannya yang lain kepada Yuno sambil berkata, "Dengan serangan ini, aku akan mengambil alih kontrol jiwamu." Tapi kemudian akhirnya Yuno mengeluarkan senjata dewa angin keempatnya, yaitu Spirit of Notus, di mana senjatanya itu berbentuk perisai angin yang bisa menghempaskan serangan yang datang. Lucius yang saat itu tiba-tiba terhempas karena tertiup angin cukup terkejut, dan dia pun bertanya-tanya sihir apa yang sebenarnya Yuno gunakan. Dan Yuno tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung menuju Lucius dan berhasil menebas bahu Lucius. Lucius dibuat terkejut lagi karena Yuno bertambah cepat. Yuno berkata di dalam
dalam hatinya, aku tidak akan bisa bertahan lama lagi. Jadi aku akan mengakhiri ini sekarang juga. Lucius cukup kebingungan dengan kekuatan Yuno. Dia berkata di dalam hatinya, ini sungguh aneh. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih, seorang Yuno yang tumbuh di kerajaan Clover bisa sekuat ini. Dari seluruh penglihatanku, dunia di mana Yuno berada pada kondisi terkuatnya adalah dunia di mana pemberontakan kerajaan Spade tidak pernah terjadi. Dia terus bertambah kuat saat itu. Tapi bahkan Yuno itu pun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasai sihir bintangnya. Tapi dalam waktu kurang lebih 1 tahun, Yuno yang ini sudah sama kuatnya. Mungkin jauh lebih kuat. Yang lainnya pun sama. Noel, anak paling muda keluarga Silva, tidak ada masa depan di mana dia menjadi sangat kuat seperti saat ini. Mereoleona, wanita berbahaya itu pun seharusnya dibunuh dengan cepat oleh Morris. Fugoleon bahkan seharusnya tidak ada di sini. Dia seharusnya sudah mati sebelumnya. Para kesatria sihir pun seharusnya mati dengan cepat. Jadi kenapa? Apa bedanya dengan yang ini? Apa yang berbeda dari penglihatanku? Saat itu Yuno berhasil memojokkan Lucius dengan serangan-serangannya. Kemudian Yuno berkata di dalam hatinya, kesempatan itu selalu sampai padanya pada akhirnya. Dia melakukannya juga saat melawan Lucifero. Itu selalu membuatku frustasi. Tapi dia pun yang menjadi alasan kenapa aku masih bisa berdiri melawan mereka yang tidak bisa aku kalahkan. Kemudian Lucius berkata lagi di dalam hatinya, Yuno ini, dunia ini, aku tidak bisa melihat masa depannya. Ini adalah dunia yang sudah dipengaruhi oleh Asta. Setelah itu dengan cepat Yuno melepaskan tebasan ke arah Lucius sambil berkata, siapapun dirimu, aku akan mengalahkanmu. Tebasan Yuno itu pun berhasil mengenai Lucius dan menembusnya. Lucius terlihat benar-benar kalah. Dia jatuh dari ketinggian dan mendapatkan luka yang sangat parah di mana tubuhnya terbelah menjadi 2. Dia pun sudah kembali ke dalam bentuk manusianya yang tergeletak di tanah. Yuno pun percaya diri bahwa Lucius benar-benar kalah. Dia menatap Lucius dari atas sambil berkata, akulah yang menang. Tapi ternyata kepercayaan diri Yuno itu terlalu besar. Karena tiba-tiba Lucius muncul lagi di belakang Yuno dan langsung menyerangnya. Beruntung Yuno saat itu menyadarinya dan dia masih sempat menggunakan Precise Spirit of Notusnya untuk menahan serangan Lucius. Yuno sangat terkejut dan juga kebingungan karena dia yakin tubuh Lucius ada di bawah dan berhasil dikalahkan. Tapi saat itu muncul Lucius lagi yang sudah dalam bentuk paladinnya dan bahkan tanpa luka sedikit pun. Yuno berkata, apa? Bagaimana bisa? Itu bukan ilusi. Tidak diragukan lagi, itu tubuh Lucius. Tapi begitu pun dengan yang ini. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba seluruh tanah di ibu kota kerajaan berguncang. Dan bangunan-bangunan di sana pun mulai terangkat ke atas. Sepertinya karena kekuatan gravitasi Lucius. Semua orang sangat panik. Sementara Lucius berkata, saat ini aku memiliki sihir jiwa, sihir tubuh, sihir tulang, dan sihir darah. Aku kini mampu untuk bahkan menciptakan klon diriku sendiri. Bahkan jika kalian semua berada di luar penglihatan masa depanku, rencanaku tetap sempurna. Aku akan menciptakan kembali pembibitan purba di negeri ini dan turun ke sana untuk memerintah sebagai kaisar sihir. Saat itu kita melihat sebuah bangunan yang melayang di atas ibu kota kerajaan dan di luar jangkauan Manazon Neverland Yuno. Tempat itu bisa dikatakan markas Lucius karena di dalam sana Lucius asli sedang duduk di singgasananya dan memantau jalannya hari penghakiman. Hanya saja setelah mengetahui fakta itu semua, Yuno masih tetap percaya diri. Dia berkata, tidak peduli jika itu ada 2 dirimu, aku hanya tinggal mengalahkannya lagi. Lucius berkata, siapa yang mengatakan hanya ada 2? Kemudian hal mengejutkan terjadi, di mana saat itu muncul puluhan klon Lucius lainnya di hadapan Yuno. Yuno pun berkeringat dan sangat panik. Lucius berkata, kau memang kuat Yuno Greenberry. Lalu para klon Lucius itu menyebar ke lokasi pertarungan di mana para kapten berada, dan juga muncul di lokasi pertarungan Paladin, seperti Asier Silva yang sedang berhadapan dengan Noel. Melihat hal itu, para kesatria sihir menjadi sangat frustasi, dan mereka kehilangan harapan untuk menang. Bahkan Endringar yang sebelumnya masih semangat walaupun sedang kesulitan, kali ini dia sudah kehilangan harapan. Dia berkata, tidak peduli bagaimana kita melihatnya, ini sangat tidak mungkin. Tapi saat itu masih ada orang yang percaya bahwa mereka semua masih memiliki harapan, dan dia adalah Noel. Noel berkata, masih belum, kita masih punya harapan. Setelah itu kita beralih ke anggota Black Bull yang sedang menjalankan misi pencarian Asta. Vanessa saat itu menghadap kepada seseorang dan dia berkata, aku tahu kau adalah satu-satunya orang yang bisa menemukan orang yang kami cari. Ratu Penyihir, aku membutuhkan bantuanmu. Black Bull ternyata pergi ke kampung halaman Vanessa, yaitu hutan penyihir, untuk meminta informasi tentang Asta kepada Ratu Penyihir. Ternyata Ratu Penyihir sudah mengetahui para Black Bull akan datang. Dia berkata, aku sudah melihat sebuah ramalan tentang kedatangan kalian. Bocah anti sihir itu, Asta, dia masih hidup di negeri asing. Mendengar hal itu, para anggota Black Bull terkejut dan juga senang. Mereka berkata, tidak mungkin, aku sudah tahu itu. Terima kasih Tuhan. Si bodoh itu mengira dia bisa pergi traveling ke luar negeri begitu saja.
Aku ingin mencobanya sendiri setelah dia kembali. Setelah itu Ratu Penyihir berkata, tapi jarak dari negeri itu benar-benar sangat jauh untuk dia bisa melakukan perjalanan kembali ke sini. Vanessa berkata, lalu apa yang harus kami lakukan? Kemudian seseorang berkata, itu bukan masalah. Orang itu ternyata adalah Dorothy. Para anggota Black Bull terkejut. Mereka berkata, kau adalah kapten skuad Coral Peacock. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Dorothy berkata, aku pun menyadari bahwa untuk mengalahkan Lucius, kita membutuhkan Asta yang masa depannya tidak bisa dilihat. Dorothy ternyata memiliki cara untuk bisa membawa kembali Asta, yaitu dengan kerjasama dari 3 penyihir terkuat sepanjang masa, yaitu dirinya, Ratu Penyihir, dan juga Vanessa. Menurutnya, jika mereka bekerja sama, semuanya akan menjadi mungkin. Lalu Ratu Penyihir berkata kepada Dorothy, aku yakin ini adalah pertama kalinya kau pulang sejak kau meninggalkan hutan atas kehendakmu sendiri, tapi sepertinya kau terlihat sehat. Dorothy berkata, santai saja Ratu Penyihir. Setelah itu Ratu Penyihir berkata, dunia sedang dipertaruhkan, dan karena itu, kami para penyihir akan meminjamkan kalian kekuatan kami. Saat itu ternyata mereka berniat melakukan sebuah ritual untuk membuka sebuah portal dimensi yang jangkauannya sangat jauh. Tidak hanya membutuhkan 3 penyihir terkuat sepanjang masa saja, tapi ritual itu pun membutuhkan dukungan kekuatan dari para penyihir lainnya. Dan bahkan yang menjadi inti dalam ritual itu adalah Finral dengan sihir ruangnya. Finral pun terkejut setelah tahu dia menjadi inti dari ritual itu. Dengan ekspresi tegang dan ketakutan dia berkata, tunggu dulu, bukankah ini terlihat seperti sebuah pengorbanan? Apakah ini baik-baik saja? Saat itu mereka membuat sebuah lingkaran sihir berbentuk trikuetra yang saling tumpang tindih, dengan Finral berada di tengah-tengah lingkaran menjadi pusat, dan di depan Finral ada sebuah portal yang akan mereka buka. Dorothy berkata, fokus pada penyihir ruang dari Black Bull saat dia mengaktifkan sihir gabungan super The Door of Destiny atau pintu takdir. Cukup pikirkan saja orang yang ingin kau temui, dan kau akan bertemu dengan mereka. Itu seperti sebuah mantra cinta kan? Setelah itu kita beralih ke Hinokuni. Di sana Fumito sudah memberikan jubah Black Bull kepada Asta. Fumito berkata, ini dia, ini sangat penting bagimu kan? Asta pun berterima kasih. Lalu dia mengenakan jubah Black Bull-nya dan sudah bersiap kembali untuk pulang. Dengan semangatnya Asta berkata, baiklah, ayo pergi. Kembali ke kerajaan Clover. Kita melihat Raja Augustus Kira Clover yang sedang ketakutan. Dia berteriak, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tapi apapun itu, kalian semua harus melindungiku, tidak peduli apapun yang terjadi. Saat itu klon Lucius sudah mulai beraksi. Salah satu klonnya berhasil menghajar Kaiser dengan mudah. Sementara para penduduk akhirnya menyadari bahwa musuh yang sedang mengancam mereka terlihat seperti Kaisar Sihir. Mereka berkata, Kaisar Sihir? Apa yang terjadi? Penampilannya itu terlihat mirip seperti dia. Apakah Julius sama adalah pimpinan musuh? Aku mengerti sekarang. Jadi selama ini dia menghilang karena dia adalah musuh kami. Semua orang putus asa dan semakin kehilangan harapan setelah mengetahui musuh yang ada di hadapan mereka adalah Kaisar Sihir. Mereka berkata, cukup, ini tidak berguna. Semuanya sudah berakhir. Kita semua lebih baik mati saja. Tapi di tengah keputusasaan itu, Marx melalui sihir komunikasinya muncul di setiap penjuru kota. Dia memberikan informasi terkait kejadian yang sedang terjadi saat itu. Dia berkata, para penduduk, tolong dengarkan aku. Marx melakukan hal itu yaitu memberi informasi kepada semua orang karena dia mengingat Julius pernah mengatakan bahwa informasi sendiri adalah senjata paling kuat dan akan ada waktu di mana sihir Marx akan bisa menolong semuanya lebih dari hal apapun. Kemudian Marx melanjutkan pidatonya kepada para penduduk kerajaan Clover. Dia berkata, tubuh Kaisar Sihir sudah dirasuki oleh musuh. Seperti yang kalian lihat, kekuatannya benar-benar absolut. Dia adalah musuh terkuat. Tapi walaupun mengetahui hal itu, masih ada orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya dan berjuang demi negara kita. Lalu Mimosa yang saat itu sedang bersama Marx pun ikut berbicara kepada para penduduk. Mimosa berkata, tidak hanya itu, tapi satu di antara mereka sudah berhasil mengalahkan Kaisar Sihir 1 kali. Aku yakin banyak dari kalian sudah tahu siapa dia. Aku Mimosa Vermilion dari keluarga bangsawan. Aku satu skuad yang sama dengannya, yaitu Golden Dawn. Dia berhasil mencapai kemenangan militer yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki Grimoire Clover berdaun 4. Namanya adalah Yuno. Saat itu pertarungan Yuno pun ditampilkan dan diperlihatkan kepada semua penduduk untuk memberitahu mereka bahwa masih ada harapan karena masih ada yang bisa menandingi bahkan mengalahkan Lucius. Orang-orang pun mengenal Yuno dan menyebutnya sebagai mantan rookie nomor 1. Kemudian Mimosa kembali berkata, dia sudah bersama kita sejak awal. Selama ini dia berjuang dan bertambah kuat untuk menjadi Kaisar Sihir. Dengan para kapten lainnya, dia sedang memimpin para kesatria sihir saat kita sedang berbicara. Dia masih berjuang, dia masih melindungi banyak kesatria sihir yang terluka dan datang kepadaku untuk dipulihkan. Tapi sejauh ini tidak ada satupun penduduk yang mendapatkan luka serius. Semua itu berkat sihir dari Yuno. Semua penduduk seharusnya bisa menggunakan lebih banyak kekuatan sihir dari biasanya. Tolonglah gunakan kekuatan itu untuk kabur dan tetap hidup. Di sisi lain, supaya bisa diselamatkan, kalian pun harus bersedia menyelamatkan orang lain. Kekuatan untuk melindungi dan kekuatan untuk hidup lebih kuat dibandingkan hal apapun juga. Jadi tolong jangan menyerah. Saat itu Mimosa berkata di dalam hatinya, bukankah begitu?
begitu Asta. Mimosa mengingat Asta yang masih terus bangkit di hadapannya untuk menghadapi Lucifero, walaupun saat itu dia sedang terluka parah. Setelah mendengar pidato penyemangat dari Marks dan Mimosa, semua orang kini mendapatkan harapannya lagi. Bahkan Seke saat itu melindungi para penduduk dari malaikat tak berkaki yang sudah bersiap melepaskan serangan cahayanya. Seke berkata, "Aku akan menahan musuh, jadi segeralah kabur." Saat itu Seke menggunakan mantra sihir Super Seke Magnum Cannonball untuk beradu serangan dengan malaikat tak berkaki. Tapi mantra sihir Seke itu berhasil dengan mudah dihancurkan oleh serangan malaikat tak berkaki. Rekan Seke sangat terkejut dengan sikap kesatria Seke. Seke pun masih tidak menyerah. Dia masih mencoba untuk bangkit lagi sambil berkata di dalam hatinya, "Aku tahu menjadi kuat itu tidak mudah, tapi aku masih mencoba untuk bertambah kuat dan aku masih belum berakhir. Aku masih bisa berdiri, aku masih bisa bertarung, sama seperti Asta." Seke pun saat itu mengingat momen Asta yang bangkit dalam kondisi sangat babak belur dan tanpa menyerah untuk menghadapi Lucifero. Setelah itu kembali ke pertarungan Yuno dan klon Lucius. Klon Lucius mengomentari pidato dari Marks dan Mimosa. Dia berkata, "Benar-benar cara berpikir yang menyesatkan. Tidak peduli seberapa putus asanya mereka berjuang, hasilnya tidak akan berubah." Yuno hanya tersenyum sambil berkata, "Apakah benar seperti itu?" Setelah itu kita beralih lagi ke Hinokuni. Asta terlihat panik karena saat itu dia tidak kunjung dijemput oleh rekannya. Asta berkata, "Ryu, di mana rekan-rekanku?" Karena merasa ada keanehan, Ryu akhirnya menggunakan Tengensu-nya. Ryu berkata, "Seharusnya mereka sudah siap di sisi lain. Dan sekarang, oh tidak, pria ini." Saat itu Ryu dibuat terkejut dengan apa yang dia lihat. Kemudian kita beralih ke hutan penyihir. Pintu takdir sendiri sudah siap untuk dibuka. Tapi sesaat sebelum dibuka, mereka merasakan kekuatan sihir yang luar biasa. Magna melihat ke arah luar ruangan ritual sambil berkata, "Sihir ini, jangan-jangan." Sementara di luar ternyata muncul utusan Lucius lainnya, yaitu Paladin Damnatio yang sudah memegang timbangannya. Damnatio datang bersama para malaikat tak berkaki. Damnatio berkata, "Karena mengganggu ketertiban dunia, aku akan memberikan keadilan atas kejahatanmu." Kembali ke klon Lucius yang masih berhadapan dengan Yuno. Klon Lucius berkata, "Kalian semua sepertinya berharap kepada Asta, tapi sayangnya bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan pernah bisa kembali. Aku sudah memastikan hal itu." Kemudian beralih kembali ke hutan penyihir. Para penyihir di sana mencoba menahan Damnatio. Mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu mengintervensi ritual pembukaan pintu takdir." Mereka langsung melepaskan tembakan ke arah Damnatio dan beberapa malaikat tak berkaki. Tapi para penyihir dibuat terkejut karena dengan sihir timbangannya, Damnatio berhasil menghapus serangan mereka semua. Damnatio berkata, "Sekarang setelah aku menjadi paladin, sihir apapun yang digunakan untuk menyerangku akan digunakan untuk memiringkan timbangan supaya menguntungkan kami orang yang benar." Setelah itu Damnatio menatap ke arah sebuah rumah pohon yang besar tempat di mana lokasi ritual dilaksanakan. Damnatio berkata, "Jadi di sana tempatnya. Iblis yang mengancam kedamaian di masa depan harus ditindak untuk memastikan bahwa dunia Lucius sama yang sempurna, adil dan teratur menjadi kenyataan." Tidak lama kemudian, para malaikat tak berkaki menyatukan serangan mereka dan membentuk serangan yang jauh lebih besar yang mereka arahkan langsung menuju lokasi berlangsungnya ritual pembukaan pintu takdir. Setelah itu kita kembali ke kerajaan Clover. Kali ini kita melihat Yami yang berhadapan dengan Morgan. Morgan berkata, "Lucius sama melihat jalan menuju dunia yang damai bersamaan dengan gangguan menjijikan di hutan penyihir yang mengancamnya. Lahirlah kembali Yami, dan ayo kita lindungi negeri ini bersama sekali lagi, seperti saat kita masih berada di skuad rusa abu-abu." Yami langsung mengingat kaptennya dulu, yaitu Julius. Kemudian dia berkata, "Kapten kita bukanlah Lucius. Maaf Morgan, kau dan aku tidak bisa menjadi partner lagi, karena aku sudah memiliki skuadku sendiri. Kau mengatakannya sendiri kan, bahwa aku memiliki pengamatan yang bagus dan kekuatan untuk menyatukan orang-orang. Aku pribadi tidak berpikir bahwa aku memiliki mata seperti itu, tapi aku mengerti sekarang." Lalu kita beralih kembali ke hutan penyihir. Dengan sihir counter trap Zora dan juga cermin-cermin milik Gauch, serangan besar malaikat tak berkaki dikembalikan kepada mereka, bahkan menjadi jauh lebih besar dan beberapa diduplikasi oleh Gauch menjadi serangan kecil yang sangat cepat. Tidak lama kemudian para anggota Black Bull pun muncul sambil berkata, "Mulai dari sekarang, kami Black Bull yang akan mengurusmu." Semuanya ada di sana kecuali Vinral dan Vanessa yang terlibat langsung dalam ritual pembukaan pintu takdir. Melihat para anggota Black Bull, Damnatio berkata, "Sekali lagi, kalian orang-orang bodoh yang sudah terpengaruh oleh iblis sudah menghalangiku." Setelah itu terjadi kilas balik sesaat sebelum kedatangan Damnatio. Ratu Penyihir menunjukkan kondisi terkini kerajaan Clover yang hancur total kepada para anggota Black Bull. Ratu Penyihir berkata, bahkan ramalan
penyesalanku menunjukkan bahwa jika tidak ada tindakan, dunia akan benar-benar runtuh. Nahato berkata, tapi Lucius mencoba menyingkirkan Asta sebelum semua ini dimulai. Jadi Asta seharusnya adalah ancaman baginya. Tidak lama kemudian Damnatio pun muncul. Nahato dan yang lainnya langsung keluar. Nahato langsung berkata, tidak peduli apa yang terjadi, pintu takdir harus bisa dibuka. Kita harus mengulur waktu. Musuh kita jauh lebih kuat dari iblis tingkat tertinggi. Semuanya, lindungi mereka dengan nyawa kalian sebagai taruhannya. Kemudian sihir kombinasi Gordon dan Henry berhasil menyerap mana dari Damnatio. Menurut Nahato, Gordon dan Henry bisa menyegel timbangan Damnatio. Tapi Damnatio justru mengeluarkan pedangnya dan langsung menebas Raging Bull dengan tebasan yang membentuk tanda salib. Damnatio berkata, tanpa pedang, timbangan tidak memiliki kekuatan. Tanpa timbangan, pedang hanyalah sebuah kekerasan. Dengan kata lain, timbangan yang ditopang oleh pedang adalah dasar keteraturan. Gordon dan Henry ternyata masih selamat dari tebasan pedang Damnatio. Mereka berdua pun langsung disembuhkan oleh Gray. Gordon dan Henry berkata, tidak peduli apa yang dia lakukan kepada kami. Bahkan jika itu membunuh kami tidak akan menonaktifkan sihir penyerapan. Kemudian Nahato yang sudah menggunakan Devil Union gabungan Canis dan Felis langsung maju menuju Damnatio. Malaikat tak berkaki menembakkan serangan kepada Nahato, tapi Nero berhasil menyegel serangan itu. Zora menggunakan counter trap dan membalikkan serangan malaikat tak berkaki. Saat itu Magna dan Luck pun menyerang malaikat tak berkaki dengan brutalnya. Walaupun mereka berhasil menghancurkan salah satu malaikat tak berkaki, tapi mereka pun terkena serangan malaikat tak berkaki itu. Menariknya, saat itu masing-masing dari mereka terlihat menggendong satu Gray di punggungnya. Gray di sini akan bertugas untuk menyembuhkan mereka dengan sihirnya hingga akhirnya tiba di hadapan Damnatio. Tapi dengan pedangnya, Damnatio menebas Zora dan Nahato. Hanya saja, Gray yang ada di belakang mereka langsung menyembuhkan mereka dan mereka langsung maju lagi menyerang Damnatio. Saat itu Damnatio berkata di dalam hatinya, apakah orang-orang ini berniat untuk bertahan dengan serangan bunuh diri yang putus asa ini? Damnatio pun menyadari strategi dari anggota Black Bull. Dia berkata di dalam hatinya, restorasi wanita itu mendukung mereka dan pria itu menduplikat wanita itu. Tidak lama kemudian Damnatio langsung menuju tubuh Gray asli yang sedang bersembunyi di dalam domba milik Charmy. Damnatio berkata, kau pasti yang asli. Gray terlihat panik saat itu. Magna pun panik dan berteriak memanggil Gray. Lalu tanpa basa-basi Damnatio menebaskan pedangnya ke arah Gray. Tapi Gouch tiba-tiba muncul di hadapan Gray dan dia pun ikut tertebas pedang Damnatio. Sementara di lokasi pembukaan pintu takdir, baik Finral maupun Vanessa sangat panik dengan situasi yang terjadi saat itu. Mereka berkata, masih belum juga, kita hampir membukanya. Tapi, cepat. Setelah itu kita melihat Gray dan Gouch yang sudah tidak sadarkan diri tergeletak penuh dengan darah. Damnatio berkata, ini sudah berakhir. Kemudian para anggota Black Bull pun tumbang semua. Markas mereka hancur lebur dan mereka jatuh dari ketinggian bersamaan dengan hancurnya markas mereka. Karena setelah Gray dikalahkan, mereka tidak memiliki orang yang bisa menyembuhkan mereka secara langsung. Sementara di Hinokuni sendiri, Asta tidak tahu apa yang sedang terjadi. Asta berkata, Ryu, apakah waktunya masih belum? Di mana sebenarnya mereka? Dan Ryu pun memasang wajah muram saat itu. Setelah melihat ekspresi dan ucapan Ryu, wajah Asta pun menjadi sangat panik. Asta berkata, semuanya, kita kembali ke hutan penyihir. Melihat rekan-rekannya sudah terkapar, Nero berinisiatif untuk menyegel semua rasa sakit dan luka yang diterima rekan-rekannya, sehingga mereka masih bisa bertahan dan berdiri lagi dengan penuh luka dan darah yang melumuri seluruh tubuh mereka. Mereka saat itu lebih terlihat seperti mayat hidup. Mereka berkata, masih belum. Kemudian Nero berkata di dalam hatinya, sihir penyegelanku bisa menyegel luka dan rasa sakit yang kalian terima hingga titik saat ini. Tapi sihir itu akan menghilang saat aku menerima damage. Saat itu kita melihat Gray dan Gouch yang benar-benar terluka sangat parah dengan tubuh mereka yang tertebas. Kemudian setelah itu Charmy akhirnya menggunakan sihir keduanya. Dia berubah ke dalam bentuk remajanya. Dia berkata, apa yang kau lakukan? Serigala Charmy pun muncul dan bersiap melahap Damnatio. Lalu Nahato berteriak, Nero, pergilah bersama Gordon dan Henry. Sementara mereka semua akan terus maju menghadapi Damnatio dan pasukannya. Saat itu malaikat tak berkaki melancarkan serangan lagi. Tapi kali ini serangan itu berhasil ditahan oleh Charmy dengan cara dimakan oleh serigalanya. Charmy pun dengan mudah menyerang dua malaikat tak berkaki sekaligus. Damnatio cukup terkejut melihatnya. Lalu serigala Charmy berkolaborasi dengan dua monster iblis Nahato dan berhasil menahan beberapa malaikat tak berkaki, sehingga mereka bisa langsung menyerang Damnatio. Hanya saja serangan itu tidak berefek apapun. Damnatio berkata di dalam hatinya, orang-orang ini jelas sedang mengulur waktu untuknya. Kalian tidak memberikanku pilihan. Setelah itu Damnatio langsung membuka Grimoire-nya dan seketika tubuh Charmy tiba-tiba seperti teriris-iris atau tercabik-cabik di udara. Begitupun dengan
Zora yang maju dan melepaskan tinjunya. Tubuh dia pun teriris-iris atau tercabik-cabik di udara sebelum mencapai Damnatio. Damnatio berkata, beberapa paladin diberikan atribut sihir kedua oleh Lucius sama. Sang iblis tingkat tertinggi, Baal, sudah dimurnikan dan dianugerahkan kepadaku. Sihir atmosfer, kekuatan yang tak terlihat yang akan menghakimi kalian semua. Saat itu mereka benar-benar berakhir. Nahato saat itu menjadi korban terakhir dari sihir atmosfer Damnatio. Sementara Nero saat itu kabur menggunakan Raging Bull terbang bersama Gordon dan Henry. Kemudian Nero mengingat masa lalunya. Dia bermonolog dengan berkata di dalam hatinya, 500 tahun, aku sudah terpisah dari kehidupan manusia karena sihir terlarang. Aku hanya hidup untuk menjalankan misiku. Itu waktu yang sangat lama, cukup lama untuk bisa menghancurkan hatiku. Jika aku dalam bentuk manusiaku, mungkin aku sama sekali tidak akan bisa menahannya. Selama aku bisa menyelesaikan misiku, aku tidak peduli jika itu membunuhku. Aku tidak punya ikatan pada dunia ini tanpa adanya Lumiere sama. Itulah yang aku pikirkan. Setelah itu Nero mengingat Lumiere yang akan menghilang setelah kembali bangkit saat melawan Zagreus. Lumiere saat itu berkata, 500 tahun yang lalu, sungguh, Sekret terima kasih atas semua yang kau lakukan. Mulai dari sekarang, temukanlah kebahagiaan untukmu sendiri bersama dengan teman-temanmu di era ini. Lalu Nero mengingat semua anggota Black Bull yang saat itu memanggil namanya. Setelah itu kita melihat Damnatio masih menyerang anggota Black Bull dengan brutalnya. Dia menusuk Lak menggunakan pedangnya. Magna berusaha melempar bola api untuk menggunakan Soul Chain Deathmatch. Tapi bola api itu tidak mengenai Damnatio karena berhasil ditebas. Dan Magna langsung dicabik-cabik menggunakan sihir atmosfer. Nero yang melihat itu berkata, hentikan. Sementara Damnatio langsung mengejar Raging Bull yang sedang terbang menjauh. Lalu tidak lama kemudian dia menebas Raging Bull itu hingga terjatuh masuk ke dalam lokasi ritual pembukaan pintu takdir. Nero, Gordon, dan Henry pun terlempar keluar jatuh di tengah-tengah lokasi ritual. Nero berkata, teman-temanku yang sudah menyelamatkanku. Kemudian Vanessa, Ratu Penyihir, dan Dorothy mencoba menghentikan Damnatio supaya Finral masih bisa melanjutkan proses pembukaan pintu takdir. Tapi mereka bertiga berhasil dengan mudah dikalahkan oleh Damnatio. Semuanya sudah tidak sadarkan diri dan kini hanya tersisa Nero yang berdiri tepat di hadapan pintu takdir. Damnatio ada di depan Nero. Nero berkata, semua ini salahmu. Setelah itu Nero kembali bermonolog. Dia berkata di dalam hatinya, alasan aku masih hidup, alasan aku mempunyai teman, aku mendapatkan hatiku kembali, semua itu karenamu. Jadi cepatlah kembali. Dan setelah itu Nero langsung berteriak, aku tidak bisa hidup tanpamu, Asta. Damnatio sendiri saat itu sudah mengangkat pedangnya sambil berkata, kali ini adalah akhir bagi kalian. Tapi tiba-tiba seseorang memegang kepala Nero dan dia adalah Asta. Asta kini berhasil kembali dari Hinokuni. Nero terkejut melihat kedatangan Asta saat Asta melewatinya dan Nero melihat punggung Asta. Seketika dia mengingat sosok Lumiere, orang yang selalu dia kagumi hingga saat ini. Asta sendiri saat itu langsung menuju Damnatio. Dia berkata, terima kasih semuanya. Terjadi kilas balik sesaat sebelum Asta kembali dari Hinokuni. Ryu saat itu masih menggunakan Tengensu-nya. Lalu dia berkata, Asta, mereka hampir tiba di sini. Asta berkata, aku mengerti. Setelah itu Ichika dan Yosuga pun muncul di sana. Yosuga berkata, kau sudah mau pergi ya? Asta pun langsung membungkuk kepada mereka berdua untuk mengucapkan terima kasih. Dia berkata, kalian berdua, terima kasih banyak atas bantuannya. Tidak lama dari itu muncul benang merah yang menjulur ke arah Asta. Lalu seseorang dari arah benang merah itu berkata, ya ampun, jadi di sini kau selama ini. Kemudian muncul Finral yang didampingi dengan Rogue dari Poltar Ruang untuk menjemput Asta. Finral menjulurkan tangannya sambil berkata, aku di sini untuk menjemputmu, Asta. Dengan wajah bahagia, Asta berkata, Finral Senpai. Setelah itu tiba-tiba Ryu berkata, Finral, apakah masih ada ruang untuk satu orang lagi di sana? Finral terlihat heran karena tiba-tiba orang yang dia tidak kenal justru mengenal dan memanggil namanya. Finral berkata, ya Tuan, masih bisa. Finral bertanya-tanya siapa orang yang berbicara dengannya itu. Apakah dia orang yang sangat penting? Setelah mendengar jawaban Finral, Ryu langsung menunjuk Ichika sambil berkata, bawalah nona muda itu bersamamu juga. Dia salah satu yang terkuat di Hinokuni. Ichika terkejut dengan ucapan Ryu itu. Lalu Ichika berkata, apa yang kau katakan Ryuya sama? Aku tidak bisa meninggalkanmu. Ryu berkata, jika kita tidak bisa mengatasi Lucius sekarang, Hinokuni pun akan berakhir. Kemudian Yosuga mencoba meyakinkan Ichika. Dia berkata, pada akhirnya sesuatu milik Asta itu paling cocok denganmu. Aku akan menjaga Ryu dan Hinokuni. Jadi pergilah. Lalu Ryu tersenyum sambil berkata, Ichika, pergilah temui Yami dan sebaiknya kau pulang dalam kondisi selamat. Apa kau mendengarku? Setelah itu Asta dan Ichika pun bersiap untuk pergi. Ryu dan Yosuga berkata, takdir dunia ini ada di tanganmu, Asta. Pergilah dan hajar Lucius. Asta berteriak, akan kulakukan. Lalu Finral pun menarik Asta dan Ichika masuk ke dalam pintu takdir. Di hutan penyihir dia langsung disambut teriakan Nero dan juga Damnatio yang ada di hadapannya. Semua orang baik para penyihir maupun Black Bull sudah terkapar penuh dengan luka tidak sadarkan diri. Finral langsung menghampiri Nero dan dia terkejut setelah melihat kondisi rekan-rekannya. Finral berkata,
berkata, "Mereka semua." Sementara Asta langsung menuju Damnatio. Setelah melihat Asta, Damnatio langsung berkata, "Jadi kau sudah datang. Semua orang yang bisa bertarung sudah tumbang. Ini sudah terlambat." Tapi Asta tidak peduli. Dia langsung mengangkat Demon Destroyer-nya ke atas. Dan saat itu terlihat anti-sihir terpancar keluar dari pedangnya itu. Melihat hal itu, Finral langsung inisiatif mengeluarkan sihir ruangnya untuk mendukung Asta. Tapi Asta berkata, "Kita mungkin masih bisa menyelamatkan mereka semua. Jadi bisakah kau tetap di belakangku dan fokus merawat mereka semua, Finral Senpai? Aku bisa mengatasi orang itu sendirian. Aku tidak akan kalah lagi." Damnatio yang melihat Asta menuju ke arahnya berkata di dalam hatinya, dia tidak memiliki sihir. Jadi sihir timbanganku tidak akan berguna melawannya. Setelah itu Damnatio berkata kepada Asta, "Aku akan menghakimimu dengan sihir atmosfer yang Lucius Sama berikan kepadaku." Sihir yang tidak terlihat itu pun langsung meluncur dengan cepat menuju Asta. Tapi anti-sihir keluar dari pedang Asta dan mengelilingi seluruh tubuh Asta sehingga sihir atmosfer tidak bisa untuk bahkan menyentuh Asta sekalipun. Damnatio terkejut melihatnya. Dia berpikir di dalam hatinya, dia bahkan bisa menghapus sihir atmosfer. Apakah kekuatannya sudah berkembang? Finral yang melihat itu pun terkejut. Dia berkata di dalam hatinya, Asta bisa mengendalikan anti-sihirnya lebih baik dari sebelumnya. Kemudian sambil berjalan terus menuju Damnatio, Asta berkata, "Sihirmu mungkin tidak terlihat, tapi sihirmu itu sepertinya sangat tidak cocok dengan anti-sihir milikku." Sementara Damnatio mulai memikirkan strategi lain untuk menghadapi Asta, yaitu dengan serangan fisik. Damnatio berkata di dalam hatinya, "Sekarang setelah aku menjadi paladin, aku memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan dalam hal kemampuan fisik sederhana atau ilmu berpedang, aku tidak akan pernah kalah. Tidak mungkin aku bisa kalah." Lalu Damnatio langsung meluncur ke arah Asta sambil berteriak, "Pendosa yang mengganggu ketertiban yang damai milik Lucius Sama, matilah atas nama keadilan." Saat itu dengan tenang Asta berkata, "Bagaimana bisa? Apa yang kalian lakukan itu adil dan damai?" Lalu dengan cepat Asta menebas Damnatio menggunakan Z-10-nya. Damnatio pun dikalahkan dengan sangat mudah oleh Asta seorang diri. Saat itu Damnatio langsung tumbang. Tapi sebelum kehilangan kesadarannya, dia mengingat momen Asta melakukan perlawanan saat sedang diadili, di mana saat itu pada akhirnya Black Bull muncul mengacaukan persidangan untuk membawa Asta. Setelah mengingat hal itu, Damnatio langsung tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, "Siapa yang mengira aku akan diselamatkan oleh para Black Bull itu?" Asta langsung menoleh ke arah Damnatio sambil berkata, "Tidurlah sebentar, aku berjanji akan membangunkanmu juga." Setelah itu Asta berlari ke arah Finral yang sedang merawat Vanessa yang terluka sangat parah. Saat itu Ratu Penyihir masih memiliki kesadarannya. Walaupun dia sedang terluka parah, dia pun menyadari sesuatu saat itu. Dia berkata, "Aku mengerti." Lalu Ratu Penyihir tiba-tiba bangkit dan menggunakan sihir darahnya. Dia memasukkan semua orang yang terluka ke dalam kepompong darahnya untuk disembuhkan, termasuk Grey dan Gouch yang mendapatkan luka paling parah. Beberapa dari mereka bahkan sudah kembali sadar setelah masuk ke dalam kepompong darah milik Ratu Penyihir. Ratu Penyihir berkata, "Mereka sudah hampir mati, tapi belum ada satupun dari mereka yang mati. Kurasa mereka akan selamat." Lalu Ratu Penyihir berkata kepada Nero, "Gadis burung, sihirmu adalah yang menyelamatkan nyawa mereka dari kematian." Nero tersenyum. Dia meneteskan air matanya sambil berkata, "Syukurlah." Setelah itu Ratu Penyihir berbicara kepada Vanessa. Dia berkata, "Tapi sihir ini mengkonsumsi hampir seluruh kekuatanku. Oleh karena itu, jadilah Ratu Penyihir untuk menggantikanku, Vanessa." Vanessa sangat terkejut mendengarnya. Tapi tiba-tiba Dorothy yang ada di belakang Vanessa berkata, "Tunggu dulu, biarkan aku saja yang menjadi Ratu Penyihir. Kakakmu ini sudah sangat puas bersenang-senang di masa mudanya. Kau tidak masalah dengan itu kan, mantan Ratu Penyihir?" Setelah itu, mereka melihat situasi terkini di kerajaan Clover. Dorothy berkata, "Musuh di sana masih sangat jauh lebih kuat dibandingkan kita. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak mati lagi." Kemudian Ratu Penyihir berkata, "Selagi para Black Bull dipulihkan, kau punya semacam rencana kan, bocah anti-sihir?" Asta tersenyum lalu berkata, "Ya, terima kasih Ratu Penyihir." Lalu Asta memanggil Libe dan mengeluarkan Demon Dweller dari Grimoire-nya. Tapi setelah itu terjadi kilas balik saat Asta masih di Hinokuni. Dia sedang berlatih bersama Ichika dan diawasi langsung oleh Ryu. Ryu berkata, "Dengarlah, ini hanya sekedar teori, tapi salah satu karakteristik anti-sihir adalah fakta bahwa dia bisa membuat benda lain menjadi anti-sihir juga kan? Kau pernah melakukannya sekali waktu itu." Saat itu Asta mengingat momen ketika Yami memberikan katananya kepadanya, dan saat dia menggenggam katana itu, anti-sihir langsung mengalir kepada katana milik Kapten Yami itu. Ryu berkata lagi, "Kau bisa memberikan sebuah benda kekuatan anti-sihir dengan mengalirkannya ke dalam benda itu. Jika kau bisa memberikan anti-sihir kepada sebuah benda, apakah kau tidak pernah berpikir kau pun bisa memberikan anti-sihirmu itu kepada orang? Seperti kebalikan dari Demon Dweller. Semua pelatihan Z10 itu membuat dirimu menjadi lebih baik juga dalam menggunakan anti-sihir. Aku yakin peluangmu untuk bisa melakukannya bahkan lebih baik saat ini. Anti-sihir merupakan wilayah yang belum dipetakan, tapi karena belum dipetakan, maka hal itu pun patut dicoba."
bukankah begitu? Kilas balik pun berakhir. Asta mengangkat Demon Dwellernya ke atas. Lalu dari ujung pedangnya itu keluar anti sihir yang langsung dia salurkan kepada rekan-rekannya. Kemudian Asta mengingat ucapan Ryu yang memujinya setelah melakukan hal itu untuk pertama kalinya dalam latihan. Ryu berkata, luar biasa, kecocokan akan menjadi hal penting. Begitupun dengan waktu yang kalian habiskan bersama. Sementara Asta berkata, dengan begini, aku bisa membagi kekuatanku kepada semuanya. Lalu Magna berkata, baiklah, sialan. Coba kau lihat ini Asta. Para anggota Black Bull kini benar-benar mendapatkan anti sihir. Dan anti sihir itu pun mempengaruhi penampilan mereka. Kini semua pakaian, aksesoris, sihir, dan bahkan bagian tubuh mereka berubah menjadi hitam karena efek anti sihir yang mereka peroleh dari Asta. Mereka saat itu menyebut mereka sebagai Ultimate Black Bull. Setelah menyalurkan anti sihirnya, Asta berteriak, ayo kita pergi dan selamatkan dunia. Setelah itu kita beralih ke kerajaan Clover. Yami sedang menghadapi Morgan. Dia terlihat menggunakan Black Moon-nya untuk bertahan dari serangan Morgan. Morgan berkata, itu baru dirimu Yami. Lihat seberapa kuat dirimu sekarang. Tapi maafkan aku, Lucius sama memberiku kekuatan sihir tipe lain. Dan aku akan menggunakan itu saat ini. Kekuatan sihir yang Morgan keluarkan ternyata adalah sihir kegelapan sama seperti Yami. Dia kini memegang dua buah pedang. Satu terbuat dari sihir cahaya dan satu lagi terbuat dari sihir kegelapan. Dan jika kita melihat tanduk Morgan saat itu, kemungkinan sihir kegelapannya berasal dari iblis tertinggi Lucifugus yang sudah dimurnikan dan dimasukkan ke dalam tubuh Morgan. Morgan langsung menarik Yami menggunakan lubang hitam dari sihir kegelapannya sambil berkata, kau satu-satunya orang yang mengetahui kehebatan sihir kegelapan ini. Lalu Morgan langsung melepaskan serangan dari sihir cahayanya. Hanya saja Yami masih bisa menahan serangan itu menggunakan Black Moon-nya. Tapi saat itu Yami sangat kesulitan karena dia masih ditarik lubang hitam dari sihir kegelapan Morgan. Yami berkata di dalam hatinya, output sihirnya jauh berbeda dari tingkat milikku. Sihirnya itu akan menelanku. Lalu setelah Yami tepat berada di hadapan Morgan, Morgan langsung menebas Yami menggunakan dua pedang sekaligus yang terbuat dari sihir cahaya dan sihir kegelapan. Morgan berkata, maafkan aku Yami, dengan caraku sendiri, aku sudah menjadi kesatria sihir terkuat. Setelah itu beralih ke pertempuran Lucius dan Yuno. Saat itu Yuno pun terpojok menghadapi dua klon Lucius sekaligus. Yuno berhasil dihajar dan dihempaskan. Mars yang melihat itu sangat panik. Dia berkata, Yuno benar-benar tidak bisa menghadapi dua klon sekaligus. Ini gawat, sihir jiwanya saja membuat kita kewalahan. Jika Yuno dikalahkan, maka Neverland akan menghilang dan kita akan kalah dari sihir waktu Lucius. Saat itu para kapten pun sudah terpojok melawan masing-masing satu klon Lucius. Bahkan para kesatria sihir sudah putus asa. Kemudian salah satu klon Lucius berkata, biarkan kami mengakhiri dunia ini. Lalu seseorang berteriak, ini masih belum berakhir. Dan ternyata itu para anggota Black Bull bersama Raging Bull-nya yang kini sudah tiba di kerajaan Clover melalui portal ruang. Mereka berkata, kita baru saja memulainya, dasar kau sialan. Sementara Nahato dan Ichika langsung muncul di hadapan Yami dan bersiap menghadapi Morgan. Sedangkan Asta langsung menuju Yuno yang saat itu kewalahan menghadapi dua klon Lucius sekaligus. Saat itu Asta berhasil menahan serangan satu klon Lucius yang sebelumnya akan menyerang Yuno. Yuno sendiri sebenarnya berhasil menahan serangan satu klon Lucius lainnya, di mana dia saat itu menggunakan perisai Spirit of Notus-nya. Tapi jika Asta tidak ada, maka bisa dipastikan Yuno akan mendapatkan serangan. Setelah itu Asta menoleh ke arah Yuno sambil berkata, apa-apaan tadi? Bukankah kau akan kalah Yuno? Yuno tersenyum melihat kedatangan Asta. Dia berkata, tidak mungkin. Kemudian mereka berdua menghempaskan dua klon Lucius bersama-sama sambil berkata, akulah orang yang akan mengalahkan Lucius dan menjadi kaisar sihir. Hari penghakiman semakin memanas. Asta sudah kembali ke kerajaan Clover dan bergabung dengan Yuno untuk menghadapi musuh terkuat mereka. Asta dan Yuno kini maju bersamaan dan bersiap menebas dua klon Lucius. Asta berkata, sekarang kurasa ini akan menjadi 2 lawan 2. Tapi saat itu muncul dua klon Lucius lainnya lalu menahan serangan Yuno dan Asta. Klon Lucius itu berkata, tidak, ini 4 lawan 2. Asta, mungkin kau berhasil kembali hidup-hidup, tapi kami punya beberapa lusin malaikat, 3 malaikat agung dan 11 Lucius. Fakta bahwa kami memiliki keuntungan tetap tidak berubah. Saat itu kita melihat kehancuran di kerajaan Clover. Beberapa tanah dan bangunan terangkat melayang. Para malaikat tak berkaki tersebar di seluruh ibu kota kerajaan. Begitupun dengan ke-11 klon Lucius. Tapi setelah itu terjadi kilas balik sesaat sebelum Asta, Ichika, dan Black Bull pergi ke kerajaan Clover, atau sesaat setelah Black Bull mendapatkan anti sihir dari Asta. Di hutan penyihir, para Black Bull bertanya-tanya apa yang terjadi dengan mereka, karena saat itu mereka memiliki atribut yang terbuat dari anti sihir. Kemudian Ichika muncul dan berkata, apakah orang-orang ini baik-baik saja? Lalu Magna berkata, hah? Lagi pula, siapa kau? Kau bertingkah seolah-olah kau hebat. Setelah itu, Asta memperkenalkan Ichika kepada semuanya. Dia berkata, ini adalah Ichika yang menolongku dari Hinokuni, adik Kapten Yami. Magna dengan santainya berkata, oh, adiknya Kapten Yami.
Tapi setelah itu dia dan yang lainnya tiba-tiba tersadar. Mereka sangat terkejut lalu berkata, adiknya Kapten Yami. Finral berkata, tunggu Asta-kun, tidak mungkin adik perempuan Kapten Yami bisa semanis ini. Gordon berkata, itu tidak sopan Finral. Charmy berkata, selamat datang dari tempat yang jauh. Untuk sekarang silahkan makan ini. Luck berkata, jika kau adalah adik kapten, kau seharusnya kuat. Ayo bertarung lain kali. George berkata, Mary lebih imut. Setelah itu akhirnya Magna berkata, aku minta maaf atas sikap kasarku. Melihat hal itu Nahato tersenyum lalu berkata, sepertinya sesuatu yang menarik akan datang. Kemudian Ichika menjelaskan tentang anti sihir yang baru saja mereka dapatkan. Ichika berkata, kalian hanya mendapatkan anti sihir yang dibagikan dari Asta untuk saat ini. Dengan semua sihir kalian dan anti sihir Asta digabungkan, kalian secara artifisial akan bisa menggunakan anti sihir. Setelah itu Asta terlihat memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba dia berkata, jadi kita bisa menyebut teknik ini sebagai nakama. Asta di sini mengatakan teknik itu bernama nakama. Jika kita artikan adalah teman, tapi Asta mengganti kanjima dari nakama yang berarti teman dengan kanjima dari maho yang berarti sihir, atau bisa juga ma dari akuma yang berarti iblis, sehingga nakama yang Asta maksud itu bisa dikatakan sebagai ikatan sihir atau ikatan iblis. Saat itu rekan-rekannya terlihat bingung dengan ucapan Asta. Semuanya berkata, kedengarannya buruk sekali. Lalu Asta berkata, bukankah itu keren? Kilas balik pun berakhir dan kini kembali ke medan pertempuran. Setelah itu kita melihat Luck menggunakan mantra Raite Setsuna Kokusenki, Kokurai Kyokoku Maho, atau Ultimate Black Lightning Magic Black Lightning Battle Fiend. Setelah mengaktifkan mantranya itu, Luck melesat dari satu lingkaran rune menuju lingkaran rune lainnya dengan sangat cepat, dan dia pun menghancurkan beberapa malaikat tak berkaki sekaligus. Luck saat itu menggunakan bentuk Ultimate Magicnya yang dikombinasikan dengan anti sihir Asta. Kemudian Luck mengingat ucapan Ichika sebelumnya tentang anti sihir yang mereka dapatkan dari Asta. Ichika berkata, tapi hati-hati, anti sihir memiliki batas. Jika kalian menggunakan lebih banyak mantra, itu akan menghabiskan anti sihir. Itu akan tergantung pada seberapa banyak kalian menggabungkannya. Tapi asumsikan saja bahwa kalian hanya akan bisa melakukan satu atau dua serangan besar. Kemudian saat itu Luck melancarkan tebasan hitam menggunakan kakinya ke arah malaikat tak berkaki sambil berkata, tidak masalah, aku hanya harus mengalahkan mereka semua sebelum aku kehabisan anti sihir. Dengan begitu, anti sihir ini akan bekerja dengan baik. Kemudian Luck menghajar malaikat tak berkaki lainnya dari atas hingga menghentam tanah di hadapan Kapten Squad Purple Orca yang saat itu sedang berhadapan dengan salah satu klon Lucius. Klon Lucius yang melihat aksi Luck berpikir di dalam hatinya, para malaikat dikalahkan dengan sangat cepat. Apakah dia mempunyai anti sihir? Sepertinya dia akan sedikit merepotkan. Kemudian saat itu tiba-tiba muncul Magna dari belakang klon Lucius yang ada di hadapan Luck. Magna melempar sebuah bola api hitam yang sudah dikombinasikan dengan anti sihir ke arah klon Lucius itu. Magna berkata, lihatlah, kau pasti sedang lengah. Klon Lucius itu langsung menghindari dengan bergerak ke atas, tapi bola api anti sihir Magna mengikuti klon Lucius itu. Magna berkata, anti sihir itu akan melacak sihir yang sangat besar. Lalu klon Lucius itu mencoba menahan bola api anti sihir Magna secara langsung menggunakan sihir dari tangannya. Tapi Magna berkata, sayang sekali, sihir tidak akan bisa menahannya. Saat itu ternyata Magna melempar dua bola api anti sihir, satu menuju klon Lucius dan satu lagi melewati klon Lucius itu lalu menuju malaikat tak berkaki yang Luck jatuhkan sebelumnya. Di dalam dari itu, mereka terkena bola api anti sihir Magna yang ternyata itu adalah mantra Urakokueng Maho, Soul Chain Take Deathmatch atau Reverse Fire Magic Soul Chain Take Deathmatch. Saat itu, Magna, Luck, malaikat tak berkaki dan klon Lucius terhubung oleh rantai hitam dan terjadi pertarungan tag team 2 lawan 2. Magna berkata, maafkan aku, tapi partnermu adalah malaikat itu dan sekarang partnermu itu akan kalah dengan cepat. Saat itu, Magna dan Luck langsung menghajar malaikat tak berkaki itu hingga hancur berkeping-keping. Ini rantai hitam itu hanya menghubungkan klon Lucius dengan Magna dan Luck saja, sehingga pertarungan tag timnya menjadi 2 lawan 1 dan proses pembagian kekuatan sihir dari mantra Soul Chain Deathmatch pun dimulai. Klon Lucius berkata, kekuatan sihirku yang sangat besar dibagi menjadi 3. Lalu Magna langsung menuju klon Lucius sambil berkata, yang harus kulakukan sekarang hanyalah menghajarmu. Tapi serangan atau tinju Magna masih bisa dihindari oleh klon Lucius. Klon Lucius pun bersiap menghajar Magna, tapi Luck yang saat itu sudah menjadi sangat gila datang dan berhasil menghajar klon Lucius hingga terhempas. Tidak sampai di situ, Luck mengejarnya dengan cepat dan melepaskan tendangan lagi ke arah klon Lucius itu. Tapi klon Lucius berhasil menahannya menggunakan tangannya. Tidak mau kalah dari Luck, Magna langsung menarik rantai yang terhubung dengan klon Lucius ke arahnya menggunakan tangan kiri. Lalu dia melancarkan sebuah serangan api hitam dengan tangan kanannya dan berhasil mengenai dada klon Lucius itu. Walaupun klon Lucius berhasil bertahan, tapi kita bisa melihat serangan Magna dan Luck berbekas dan regenerasi Lucius menjadi sangat
terlambat akibat anti-sihir. Saat itu Magna dan Luck menyerang Lucius secara bersamaan dan secara terus-menerus. Lucius sebenarnya bisa mengimbanginya, tapi dia tidak bisa beregenerasi dengan cepat. Klon Lucius berkata di dalam hatinya, regenerasi tidak bisa dilakukan dengan cepat karena kekuatan anti-sihir. Apakah mereka berencana menghapus kekuatan sihirku secara bertahap seperti ini? Tapi kekuatan anti-sihir ini akan berkurang dengan cepat. Hanya perlu bertahan sedikit lebih lama dan semuanya akan berakhir. Saat ini hanya ada setengah dari anti-sihir yang tersisa dari mereka berdua. Sementara Luck dan Magna masih terus menyerang Lucius secara bertubi-tubi. Lucius pun tidak menyerah begitu saja. Dia melancarkan serangan balasan kepada mereka berdua. Tapi mereka berdua pun masih bisa bertahan. Magna berkata, jika aku bersama orang ini. Lalu Luck berkata, aku tidak akan pernah melambat. Lalu Magna berkata lagi, aku tidak akan main-main. Dan Luck pun berkata, ya, aku pun tidak. Setelah itu mereka berdua berkata, setengah tambah setengah sama dengan kekuatan penuh. Kemudian Magna dan Luck bersiap melancarkan serangan gabungan. Mereka menciptakan bola api petir anti-sihir yang perlahan mulai membesar. Magna dan Luck langsung menghajar Lucius menggunakan bola api petir anti-sihir seperti sebuah rasengan. Serangan mereka bernama Kokuen Kokurai Baku Jinho atau Black Thunder Fire Demolishing Explosive Cannon. Setelah itu Lucius terlihat hancur lebur dan menghilang seketika. Lalu Asta yang saat itu sedang berhadapan dengan dua klon Lucius berkata, jadi ayo kita lihat yang mana yang lebih diuntungkan. Kemudian kita melihat Magna dan Luck melakukan tos setelah mengalahkan satu klon Lucius dengan sangat telak. Asta dan Yuno berhasil menyerang para malaikat tak berkaki yang menghadang mereka dengan sangat mudah hingga hancur berkeping-keping. Dan kini mereka berdua langsung menuju 4 klon Lucius. Asta dan Yuno berteriak, siapakah di antara kita yang akan diuntungkan sekarang? Sementara klon Lucius yang melihatnya hanya tersenyum, karena setelah itu mereka mengeluarkan tekanan gravitasinya untuk mengangkat salah satu bangunan ke atas hingga menghalangi jalur Asta dan Yuno yang sedang menuju ke arah mereka. Asta dan Yuno pun cukup terkejut saat itu. Ditambah ternyata tidak hanya satu bangunan yang ada di hadapan mereka berdua saja yang terangkat, melainkan hampir seluruh bangunan dan tanah yang ada di ibu kota kerajaan kini kembali terangkat. Asta dan Yuno memang tidak terpengaruh dengan tekanan itu, tapi mereka sangat panik. Mereka mengkhawatirkan para penduduk yang ada di bawah karena ibu kota kerajaan kini benar-benar sedang runtuh. Hanya saja orang yang seharusnya bertanggung jawab memberikan instruksi demi keamanan kerajaan Clover, yaitu Yang Mulia Raja Augustus Kira Clover 8, justru sangat menyedihkan. Dia benar-benar tidak berguna. Dia hanya bisa duduk ketakutan di singgasana nyamannya. Dia berteriak, ada apa? Ada apa ini? Kastilnya? Bangunannya? Sementara itu para penduduk pun terlihat sangat panik dan ketakutan, termasuk Mary, adik dari Gauch yang saat itu sedang berusaha dilindungi oleh Sister Teresa. Penduduk lain pun sedang berusaha dievakuasi oleh beberapa kesatria sihir dari skuad Golden Dawn, seperti Klaus dan juga yang lainnya. Saat itu dengan paniknya Klaus berteriak, selamatkan diri kalian. Para penduduk sendiri dievakuasi menggunakan alat atau kendaraan sihir yang bisa terbang. Yuno pun saat itu terlihat panik. Dia berkata, apa yang sebenarnya sedang Lucius coba lakukan? Setelah itu Asta mengingat ucapan Ryu kepadanya saat masih berada di Hinokuni. Asta berkata kepada Yuno, pria luar biasa dari Hinokuni memberitahuku bahwa Lucius sedang mencoba mewujudkan idealismenya sendiri dengan menggunakan mantra sihir tingkat tinggi yang sangat kuat dan besar jauh di atas langit sana. Lalu kita melihat Lucius Asti sedang tersenyum sambil menopang dagunya duduk santai di singgasananya. Tidak lama kemudian muncul mantra sihir Lucius yang Asta bicarakan tadi. Jauh di langit di atas ibu kota kerajaan kini muncul pohon raksasa dengan akar-akar yang menuju ibu kota kerajaan dan ranting-ranting yang menuju langit. Seakan-akan pohon itu menjadi penghubung atau jembatan antara bumi dan langit. Belum diketahui mantra sihir atau pohon itu fungsinya untuk apa. Penduduk kerajaan Clover semakin panik setelah melihatnya. Mereka berkata, pemandangan macam apa ini? Apakah ini adalah akhir dari dunia? Sementara itu para kapten yang sedang menghadapi klon Lucius seperti Real, Charlotte, dan William masih belum menyerah. Walaupun saat itu mereka kesulitan dan terpojok melawan masing-masing satu klon Lucius. Real berkata, aku benci untuk mengakuinya, tapi sungguh ini pemandangan yang luar biasa. Sementara William berkata, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan melindungi negeri ini. Sedangkan Charlotte berkata, aku masih belum boleh mati. Asta dan Yuno sendiri kini sudah berada di hadapan akar-akar pohon raksasa itu, dan mereka mencoba untuk menemukan Lucius yang asli di tengah-tengah kehancuran ibu kota kerajaan. Asta berkata, kita harus segera menemukan lokasi tubuh asli Lucius dan menghentikannya. Setelah itu kita melihat kilas balik Ryu yang mengatakan bahwa ada dua orang yang dianggap Lucius sebagai ancaman potensial yang bisa mengalahkannya. Kemudian Asta berteriak kepada Yuno, orang itu adalah aku dan kau. Kemudian Asta dan Yuno mencoba untuk maju, tapi 4 klon Lucius menembus bangunan yang ada di hadapan mereka, lalu langsung menyerang Asta dan Yuno. Asta dan Yuno cukup kesulitan menembusnya, karena 4 klon Lucius itu seperti membentuk barrier atau penghalang di tengah-tengah puing-puing
bangunan. Kemudian klon Lucius itu berkata, "Kalian pikir kami akan membiarkan kalian pergi?" Tapi saat itu Asta hanya tersenyum karena tiba-tiba muncul portal ruang di hadapan Asta dan Yuno. Asta berkata, "Seperti yang kukatakan." Setelah itu muncul anggota Black Bull melalui portal ruang tadi yang ternyata diciptakan Finral. Finral tersenyum sambil berkata, "Asta, kau selalu saja mendahului kami ya." Di sana kita pun melihat Zora sudah bersiap menyerang salah satu klon Lucius. Di belakangnya ada Charmy dengan domba raksasa berwarna hitamnya. Finral pun sudah bersiap dengan 2 buah bola sihir ruangnya. Satu berwarna hitam di tangan kiri dan satu lagi berwarna hijau di tangan kanannya. Nero pun ada di sana dan sudah bersiap melakukan kuda-kuda penyegelan terhadap salah satu klon Lucius. Sementara di tempat lain, Gaut sudah berhasil menyelamatkan dan membawa Mary adiknya bersamanya. Dia kini berdiri di hadapan Ril untuk membantunya melawan salah satu klon Lucius. Dan di sekitar Gaut sudah banyak sekali cermin miliknya. Tapi kali ini cermin-cerminnya itu berwarna hitam. Lalu anggota Black Bull lainnya, Vanessa dan Grey muncul di lokasi pertarungan Noel dan Acier Silva. Mereka berdua akan menahan klon Lucius yang sedang memantau pertarungan Noel dan Acier Silva. Vanessa pun saat itu sudah mengeluarkan benangnya yang berwarna hitam dan Grey sudah menggunakan kuda-kuda untuk mengeluarkan mantra transmutasinya. Sementara Gordon pergi ke lokasi Charlotte dan William. Kini dia sudah berdiri di hadapan Charlotte dan William untuk menghadapi 2 klon Lucius yang saat itu sedang dihadapi masing-masing satu klon oleh Charlotte dan William. Menariknya, saat itu Charlotte dan William terlihat sudah bangkit dengan aura yang cukup kuat setelah kedatangan Gordon. Itu artinya saat itu Gordon sudah mengaktifkan mantranya yang bisa mengubah kutukan menjadi kekuatan. Dan kali ini dia mengubah kutukan yang dimiliki William dan juga Charlotte menjadi kekuatan yang menguntungkan mereka berdua. Sedangkan Nahato langsung menuju Morgan adiknya dan Ichika langsung menuju klon Lucius yang sedang memantau pertarungan Yami melawan Morgan. Yami sendiri saat itu terjatuh, tapi dia sempat melihat ke arah Ichika. Tidak hanya mereka saja, Raging Bull yang dikendalikan oleh Henry pun tidak ingin ketinggalan. Dia menghadapi satu klon Lucius, bahkan Raging Bull sudah melepaskan tinjunya kepada klon Lucius itu. Dan setelah semua anggota Black Bull tersebar di lokasi ke-11 klon Lucius yang tersisa, mereka semua termasuk Magna dan Luck yang sudah berhasil mengalahkan satu klon Lucius berteriak kepada Asta dan Yuno, "Serahkan urusan di sini kepada kami, sementara kalian ayo maju." Setelah itu Asta dan Yuno tiba-tiba sudah melewati 4 klon Lucius yang menghadang mereka sebelumnya. Mereka berdua diteleportasi oleh Finral karena sebelumnya kita melihat Finral mengeluarkan bola sihir ruang berwarna hitam dan hijau. Bola hitam sudah dicampur dengan anti sihir dan dia gunakan untuk menteleportasi Asta. Sedangkan bola sihir ruang yang berwarna hijau atau berwarna normal dia gunakan untuk menteleportasi Yuno. Klon Lucius sendiri yang melihat hal itu terkejut, sementara Asta tersenyum sambil berkata, "Baiklah, kini kita beralih ke pertarungan Mereoleona melawan Morris." Saat itu para anggota Crimson Lion tubuhnya hancur lebur setelah mengorbankan diri mereka menjadi perisai bagi Mereoleona. Tapi mereka sama sekali tidak menyesal dan justru tersenyum sambil berkata, "Selanjutnya aku serahkan sisanya kepadamu Mereoleona sama." Setelah itu para anggota Crimson Lion itu pun mati di hadapan Mereoleona. Tapi sebelumnya Mereoleona sempat membakar mereka semua menggunakan apinya entah untuk tujuan apa. Morris yang melihat hal itu tersenyum puas. Dia berkata, "Apakah orang bodoh yang menyebalkan dan tidak kompeten itu sudah mati sekarang? Baiklah, biarkan aku menunjukkan contoh nyata dari perisai hidup." Setelah itu Morris menggunakan sihir keduanya yaitu sihir bumi atau sihir tanah dengan mantra pawai orang-orang bodoh. Mantra itu menciptakan puluhan monster atau makhluk aneh yang muncul dari tanah. Tapi saat itu Mereoleona langsung membakar mereka semua. Tapi mereka kembali beregenerasi dan terus menuju Mereoleona. Mereoleona cukup terkejut melihatnya. Dia berkata, "Sekarang muncul atribut sihir yang kedua. Yang ini pun beregenerasi dengan sangat cepat." Lalu Morris berkata, "Aku paham perasaanmu yang rela mengorbankan orang-orang tidak berguna demi mencapai tujuan yang lebih agung." Setelah itu Morris menceritakan kisahnya sebagai ilmuwan yang memanfaatkan orang-orang bodoh untuk eksperimennya. Dia berkata, "Orang-orang bodoh menghabiskan waktunya untuk menjunjung tinggi etika sehingga tidak sempat untuk mencapai apapun. Oleh karena itu, supaya eksistensi mereka lebih bermanfaat, lebih baik kugunakan saja mereka sebagai bahan percobaan sihir baruku. Tapi sebanyak apapun si bodoh yang kugunakan, aku tetap tidak bisa melampaui hukum alam. Walaupun begitu, kuputuskan untuk tetap meneruskan penelitianku. Hingga akhirnya saat ini, aku dipilih oleh Tuhan. Aku dianugerahi sihir untuk memaksimalkan pengetahuan dan kemampuanku. Kuatan untuk menghancurkan sekaligus menciptakan apapun. Hari-hari yang kugunakan berusaha
usaha dengan giat tidak terbuang percuma. Saat itu Mereoleona sendiri terus-menerus diserang oleh makhluk tanah milik Morris. Dia berkali-kali terkena serangannya. Di beberapa bagian tubuhnya pun menghitam karena terluka dan mulai terlihat melebur, sama seperti saat tangannya tidak bisa memanifestasikan wujudnya lagi saat melawan Lucifero karena terlalu dekat dengan mana. Melihat hal itu, Morris berkata, "Itu adalah batasmu manusia. Marilah dan lampaui hukum alam di bawah Lucius sama dan saksikanlah dunia yang sempurna." Mereoleona cukup kesal setelah mencapai batasnya, tapi setelah itu terjadi kilas balik Mereoleona tentang masa mudanya dan waktu yang dia habiskan bersama Crimson Lion. Saat itu dia sedang menghampiri beberapa orang dan akan mengajak mereka berlatih bersamanya. Mereoleona berkata, "Hei, berlatihlah denganku." Tapi saat itu mereka menolaknya. Mereka berkata, "Tidak, kami tidak pantas. Kami tidak mungkin melakukannya." Setelah itu mereka membicarakan Mereoleona. Mereka berkata, padahal dia belum mendapatkan Grimoire, tapi para kesatria sihir sekalipun tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Aku jadi tidak semangat berlatih. Mereoleona sama tidak tahu caranya menahan diri jika lawannya adalah anggota keluarga kerajaan. Rakyat jelata seperti kita harus berhati-hati. Tanpa latihan pun dia sudah sangat kuat. Dia hanya sedang ingin mengamuk saja. Mereka pun tertawa setelah mengatakan hal itu. Sementara Mereoleona berkata di dalam hatinya, "Tidak ada yang sanggup mengikutiku. Jadi kupikir tanpa pengikut pun tidak masalah bagiku. Aku tidak bisa bertambah kuat lagi di dunianya para manusia. Mungkin aku memang sendirian, tapi aku bisa menjadi lebih kuat dengan cara itu. Aku menempatkan diriku sendiri di lingkungan alam yang keras di wilayah sihir yang kuat dan mengidentifikasi dinding keterbatasan manusia. Aku memanjat dinding itu dengan cara bertarung melawan monster yang tidak manusiawi dan aku hampir berhasil mencapai puncak dinding itu. Tapi ternyata aku sendiri tidak bisa melangkah lebih jauh lagi." Kilas balik pun berakhir. Mereoleona terlihat sudah tumbang dan terjatuh, tapi muncul tangan-tangan dari bawah yang menahannya. Kemudian terjadi kilas balik lagi. Kita melihat para anggota Crimson Lion menghampiri Mereoleona. Mereka berkata, "Tolong latihlah kami Mereoleona sama." Setelah itu mereka pun dilatih oleh Mereoleona di jalur gunung berapi Yultim untuk menuju puncaknya. Tapi di tengah perjalanan mereka sudah kelelahan. Mereoleona berkata, "Kalian bahkan belum mendekatinya. Dan apa kalian semua? Apa yang bisa kalian lakukan hanya seperti ini?" Walaupun para anggota Crimson Lion mengatakan bahwa mereka masih belum menyerah, tapi kondisi mereka tidak memungkinkan. Sehingga Mereoleona berkata, "Kalian semua tidak bisa melakukannya lebih jauh lagi. Jadi jangan mencobanya lagi." Tapi lagi-lagi mereka berteriak, "Tidak Nona, kita mungkin tidak akan pernah bisa mencapai ke sana. Tapi bahkan jika seperti itu pun, tolong biarkan kami setidaknya mencoba untuk menyamai kekuatanmu itu." Kilas balik pun berakhir. Kembali ke pertarungan. Setelah mengingat kenangan masa lalunya, Mereoleona bisa bertahan dan berdiri. Lalu Fugoleon tiba-tiba muncul di sampingnya sambil berkata, "Maafkan aku sudah membuatmu menunggu kakak." Walaupun Fugoleon menghampiri Mereoleona, tapi salamandernya masih melindungi para penduduk dan para kesatria sihir. Mereka yang dilindungi bahkan takjub dengan Fugoleon yang bisa melakukannya sendirian. Para penduduk pun bersorak karena salamander berhasil mengalahkan semua musuh dan melindungi mereka saat itu. Bahkan salamander pun menyemburkan api dan memusnahkan makhluk tanah milik Morris di hadapan Mereoleona. Tapi Mereoleona justru tersenyum sambil berkata, "Aku tidak sedang menunggu. Baru saja aku mengerti. Aku terus-menerus melampaui batas kemampuanku." Setelah itu Grimoire Mereoleona terbuka. Tubuh dia tiba-tiba memancarkan api dengan cahaya menyilaukan. Lalu para anggota Crimson Lion yang mati dan tubuhnya melebur pun ikut terbakar dan memancarkan cahaya. Fugoleon yang melihatnya pun terkejut. Bahkan Morris pun ikut terkejut. Sementara Mereoleona tersenyum karena ternyata dia membangkitkan para anggota Crimson Lion yang mati sebelumnya menggunakan Ultimate Magic Excelitius Leonum. Morris berkata, "Mantra sihir apa itu?" Mereka yang dibangkitkan bahkan terkejut. Mereka berkata, "Apa ini? Aku sangat yakin sudah mati tadi." Setelah melihat anggotanya dibangkitkan, Fugoleon tersenyum sambil menyebut nama kakaknya. Kemudian Mereoleona berkata, "Jangan kira kalian bisa santai dan hidup dengan bebas setelah mati. Bahkan jika kalian mati, tetap ikuti aku dasar bodoh." Setelah itu para pasukan jiwa milik Mereoleona menyerbu pasukan monster tanah milik Morris. Dan pasukan jiwa Mereoleona saat itu terlihat lebih unggul. Morris benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan Mereoleona. Dia berkata, "Apa ini? Jiwa dari anggota skuadnya yang mati tadi telah dibangkitkan." Lalu Mereoleona menuju ke arah Morris dan sudah bersiap menyerangnya. Mereoleona berkata, "Apa yang kau ciptakan hanyalah segumpal tanah tanpa jiwa." Kemudian Morris pun menyerang dengan tangan tentakelnya. Dia berkata, "Jika aku menghancurkan semua orang di sini, kau pun akan berakhir." Setelah itu terjadi benturan serangan dan Morris berhasil menembus pertahanan Mereoleona dengan tangan tentakelnya yang bisa membuat orang yang disentuhnya melebur. Tapi anehnya, tubuh Mereoleona baik-baik saja setelah terkena tangan tentakel Morris itu. Morris pun terkejut. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa menghancurkannya." Tidak, dia tidak memiliki tubuh yang bisa dihancurkan. Seluruh tubuhnya kini sudah menjadi
menjadi mana seutuhnya. Itu adalah api kebangkitan, bentuk fisik transendensi. Di sini Morris terlihat benar-benar panik. Dengan putus asanya dia berteriak, "Itu adalah wilayah kami, wilayah yang melampaui hukum alam. Tidak ada manusia biasa yang bisa melakukannya." Dengan tenangnya Mereoleona berkata, "Mereka yang mempertaruhkan nyawanya mengajariku inti dari jiwa manusia itu sendiri." Setelah itu Mereoleona langsung menyerang Morris. Serangan itu berhasil mengenainya, tapi kini regenerasi Morris tidak lagi berfungsi. Morris berkata, "Dasar kalian manusia bodoh, aku adalah orang yang dipilih oleh Tuhan." Mereoleona kemudian berteriak, "Aku tidak peduli dengan Tuhanmu, tapi kau akan menjadi bahan bakar evolusi kami. Itulah yang kau inginkan kan?" Setelah itu Mereoleona langsung melancarkan serangan bertubi-tubi hingga tubuh Morris hancur melebur. Dan Morris pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh sang singa betina yang sudah bangkit. Episode kali ini menampilkan pertarungan anggota keluarga Silva. Di awal cerita kita melihat seseorang yang berlari dengan panik menghampiri Nozel yang terluka parah karena tertusuk tombak Asier Silva. Orang itu ternyata pelayan keluarga Silva yang bernama Pablo Espuma. Pablo berkata di dalam hatinya, "Nozel sama melindungi Nebra sama dan Solid sama." Setelah itu Pablo menggunakan sihirnya yaitu Awa Kaifukumaho, Bubble Refresher, untuk membantu menyembuhkan luka Nozel. Tapi dia menyadari bahwa luka Nozel sangat dalam. Jika dengan sihir dia saja, dia tidak akan bisa menyembuhkannya. Ditambah saat itu tiba-tiba muncul satu malaikat tak berkaki di hadapannya. Tapi tidak lama dari itu, muncul Kiato dan Kahono. Kiato menggunakan sihir Uta Exbutogat Taimaho, Wadatsumi Orochi, dan langsung menyerang malaikat tak berkaki itu. Sementara Kahono menggunakan Uta Kaifukumaho, Heal Lullaby, untuk membantu Pablo menyembuhkan Nozel. Kiato berkata, "Sejak hari itu, kami pun sudah berlatih dan bertambah kuat." Sementara Kahono berteriak kepada Noel, "Percayakan saudaramu pada kami. Berjuanglah Noel." Noel sendiri saat itu sedang beradu tombak dengan Asier Silva. Noel terlihat kesulitan dan itu berbanding terbalik dengan Asier Silva yang sepertinya menikmati pertarungannya. Setelah itu Asier Silva menggunakan mantra sihir Haganemaho Hakuging Hanesigure, yaitu puluhan bahkan ratusan bulu dari sayapnya yang terbuat dari baja menghujani Noel. Tapi Noel masih bisa menahannya dengan sebuah tornado air dari mantra sihir Mizumaho Karyuzin no Uzu. Dengan tornado itu Noel mendekati Asier Silva sambil menahan serangan Asier Silva. Dan bahkan setelah itu Noel langsung melepaskan serangan menggunakan Kairyuzin no O, yaitu ekor naga laut yang langsung mengenai Asier Silva hingga terhempas menabrak atap bangunan yang ada di sana. Tapi serangan itu tidak memberikan luka fatal pada Asier Silva. Asier Silva hanya tersenyum sambil berkata, "Tidak kusangka aku bisa bertarung seseru ini lagi." Setelah itu Asier Silva bangkit dan menyiapkan sebuah serangan yang berpusat pada ujung tombaknya. Dia berkata, "Aku akan menyerangmu dengan segenap kekuatanku saat ini Noel." Noel sangat terkejut melihatnya. Dia berkata, "Elemen selain baja, itu sihir air." Asier Silva ternyata menciptakan bola air besar dari sihir air yang merupakan sihir keduanya. Dia pun mencampurkan sihir bajanya ke dalam bola air itu. Lalu dari gabungan sihir bola air dan baja itu, muncul ekor-ekor yang langsung mengejar dan menyerang Noel dengan cepat dan akurat. Noel berusaha keras dan cukup kerepotan untuk menghindarinya. Hingga akhirnya Noel mengeluarkan pusaran air tornado besar untuk menarik semua serangan Asier Silva itu ke dalamnya. Tapi Asier Silva langsung melepaskan serangan lainnya, yaitu seekor elang raksasa. Hanya saja dengan sigap Noel pun melepaskan naga air raksasanya. Tapi Asier Silva menghilang dari balik serangannya dan tiba-tiba muncul di hadapan Noel. Dia pun sudah bersiap menusuk Noel menggunakan tombaknya. Noel tidak sempat untuk menghindarinya dan terkena tombak itu dengan telak. Noel berkata di dalam hatinya, "Tidak sepertiku, akurasi ibu sangat tinggi dan semua serangannya sangat kuat." Saat itu Solid menonton pertarungan Noel dengan penuh rasa frustasi. Dia berkata, "Ternyata ibu masih sekuat itu, kami tidak mungkin menang." Setelah itu Noel langsung berteriak, "Masih belum?" Dan Noel saat itu masih mencoba untuk melawan ibunya. Nebra yang melihatnya merasa semakin putus asa. Dia langsung mengingat ucapan dia sebelumnya yang menyatakan bahwa dia tidak sanggup untuk bertarung melawan ibunya. Tapi saat ini dia sadar bahwa itu bukan satu-satunya alasan dia tidak bisa bertarung. Nebra berkata, "Ternyata alasanku bukan hanya itu. Aku tidak bisa bertarung karena aku tidak berani melawan musuh yang tidak mungkin aku kalahkan. Saat melawan musuh yang lebih lemah dariku, aku senang mempermainkan mereka habis-habisan. Tapi saat melawan musuh yang lebih kuat dariku, aku adalah si payah yang terus dilindungi dan justru merasa putus asa." Setelah itu Solid dan Nebra secara bersamaan berkata, "Aku ini sungguh menyedihkan." Lalu Nebra berkata lagi, "Yang lemah itu justru diriku sendiri." Noel selalu berani menghadapi kelemahannya sendiri dan bertekad untuk menjadi lebih kuat. Kemampuan menemukan harapan di tengah situasi sesulit apapun, itulah kekuatan yang sejati. Kembali ke pertarungan, Noel mendekati Asier Silva dengan menembus serangan yang mengarah kepadanya.
Setelah cukup dekat, Noel mencoba melepaskan serangannya. Tapi Asier Silva justru berhasil menyerang Noel terlebih dahulu dan Noel pun terhempas. Tidak sampai di situ saja, Asier Silva langsung mengejar Noel dan kini sudah ada di hadapannya, bersiap melepaskan serangan pamungkasnya untuk mengakhiri pertarungan. Asier Silva berkata, "Aku sangat menikmati pertarungan ini. Terima kasih Noel." Tapi saat tombak Asier Silva hampir mengenai Noel, tiba-tiba Solid mendorong Noel dan menyelamatkannya dari serangan Asier Silva. Solid sendiri bekerja sama dengan Nebra. Dia meluncur bersama elang milik Nebra untuk mendorong Noel hingga lolos dari serangan Asier Silva. Sementara elang milik Nebra tertusuk tombak Asier Silva. Noel sangat terkejut dan tidak menyangka kedua kakaknya menyelamatkannya. Saat itu Solid mengingat ucapan Asier Silva sebelumnya yang mengatakan bahwa walaupun mereka berdua lemah, tapi dia tetap menyayanginya. Lalu Solid berkata, "Hingga saat ini aku hidup menanggung malu atas betapa lemahnya diriku ini." Nebra berkata, "Bukan orang yang terlahir lemah yang seharusnya malu, tapi orang lemah yang tidak mau berubah." Solid dan Nebra berkata, "Aku tidak ingin menyangkal bahwa itu tidak pernah terjadi. Aku ingin menebusnya dengan sungguh-sungguh. Karena itulah, Ibu, yang akan mengalahkanmu adalah kami anak-anakmu." Setelah itu keempat Silva bersaudara berkumpul, termasuk Nozel yang berhasil sembuh berkat Paplo dan Kahono. Kiato dan Kahono tersenyum lebar melihat mereka berkumpul. Mereka berkata, "Kupercayakan pertarungan ini kepada kalian Silva bersaudara." Setelah itu Nebra mengeluarkan kabut yang menyebar di seluruh area pertempuran menggunakan sihirnya, yaitu Kirimaho Mayoi no Murin. Nebra berkata, "Walaupun hanya sesaat, aku harus bisa mengulur waktu. Ayo gunakan kesempatan ini untuk mengatur strategi." Kemudian Nozel berbicara kepada Noel. Dia berkata, "Noel, sejak dulu kau memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Hanya saja, sihirmu sering mengamuk karena kau tidak mampu untuk mengendalikannya. Akibatnya, kau memiliki kebiasaan untuk menahan diri secara tidak sadar saat kau merapalkan mantra sihir. Kekuatan sihirmu dan kekuatan Leviathan, gabungkan keduanya dalam satu serangan dengan kekuatan penuh. Hanya itu satu-satunya cara untuk menang." Noel cukup ragu bisa melakukannya karena hal itu butuh waktu dan konsentrasi dan harus ada yang menahan ibu mereka. Lalu di saat mereka sedang berdiskusi, Asier Silva melenyapkan kabut di hadapannya dan akhirnya menemukan keempat anaknya. Asier Silva terlihat antusias. Dia berkata, "Ayo kita lanjutkan pertarungan ini," sambil menghampiri mereka dengan mengarahkan tombaknya. Nozel saat itu berdiri di depan adik-adiknya. Dia pun mulai membuka grimornya. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku akan mempertaruhkan semuanya kepada kalian. Untuk itu, aku akan membuang gaya bertarungku selama ini dan hanya akan fokus pada pertahanan." Lalu dia berkata kepada ibunya, "Sebagai kakak, sudah tugasku untuk melindungi adik-adikku. Benarkan ibu?" Nozel saat itu berubah bentuk. Dia melapisi seluruh tubuhnya menggunakan merkuri atau air raksa dan dia dengan mudah bisa menangkap tombak ibunya yang mengarah kepadanya. Mantra sihir yang Nozel gunakan itu bernama Suigin Maho Hakugin no Shugosha. Setelah itu Nozel mendorong ibunya menjauh dari adik-adiknya. Lalu dia menengok ke arah Solid dan Nebra sambil berkata, "Selama aku mengalihkan perhatian ibu, kalian sudah tahu harus berbuat apa kan?" Noel pun terlihat panik dan langsung memanggil Nozel kakaknya. Tapi tiba-tiba Solid dan Nebra memegangi tangan Noel. Nebra berkata, "Aku dan Solid akan membantu mengendalikan kekuatanmu." Lalu Solid berkata, "Kau tidak perlu memikirkan kontrolnya. Jangan ditahan, lepaskan saja semuanya." Noel cukup terkejut dengan tindakan kedua kakaknya itu, tapi pada akhirnya dia mengiyakan ucapan kedua kakaknya dan mulai mengumpulkan kekuatan. Sementara Asier Silva berhasil lolos dari Nozel. Bahkan dia menyerang tubuh Nozel, tapi serangan itu tidak berpengaruh karena tubuhnya kini dilindungi oleh Merkuri. Asier Silva cukup kagum. Dia berkata, "Kau hebat juga Nozel, tapi bukankah Merkuri yang beracun terasa sangat menyakitkan ketika membalut seluruh tubuhmu? Ibu akan membebaskanmu dari penderitaan itu." Lalu Asier Silva langsung mengarahkan tombaknya ke arah Nozel dan mendorongnya. Nozel pun terdorong cukup jauh, sementara Noel dan kedua kakaknya masih berusaha mengumpulkan kekuatan sihir. Tapi baik Solid dan Nebra cukup kesulitan mengontrol kekuatan yang dikumpulkan Noel. Solid berkata, "Mengontrol kekuatan sihir ini bukan perkara mudah." Sedangkan Noel berkata, "Kami masih butuh sihir yang lebih kuat lagi untuk bisa mengalahkan ibu." Lalu tiba-tiba, tangan dan wajah Nebra mengeluarkan darah. Hal yang sama terjadi pada Solid. Melihat hal itu, Noel langsung panik dan khawatir. Noel berkata di dalam hatinya, "Reaksi dari sihir yang aku kumpulkan melukai mereka." Nebra berkata, "Kenapa kau malah mengkhawatirkan kami? Jangan kurangi kekuatanmu." Sedangkan Solid berkata, "Baru setingkat ini saja, masih belum ada apa-apanya." Setelah mengucapkan hal itu, Solid pun berkata di dalam hatinya, "Luka ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang sudah kami lakukan kepadamu." Sementara itu, Nozel yang terdorong berhasil bertahan dengan menghantam bangunan di belakangnya. Walaupun tombak Asier Silva itu berhasil melukai bagian sisi kiri perut Nozel. Nozel berkata, "Rasa sakit ini akan kuanggap sebagai hukuman atas dosa-dosaku, sekaligus sebagai upaya penebusan dosa untuk mengembalikan persaudaraan kami." Kembali ke Noel. Saat itu Solid dan Nebra
semakin banyak mendapatkan luka yang membuat Noel semakin panik. Noel berpikir di dalam hatinya, aku masih belum mengumpulkan kekuatan penuhku, tapi jika lebih dari ini bisa berbahaya untuk kakak-kakakku. Setelah itu terjadi pengakuan dosa dari Nebra dan Solid kepada Noel. Nebra berkata, aku sangat menyayangi ibu, dia sangat kuat, mengagumkan dan cantik tiada duanya. Sosokmu itu sangat mirip dengan ibu dan aku cemburu padamu karena hal itu. Sementara Solid berkata, saat kau masih kecil, aku melihat sekilas sihir luar biasa di dalam dirimu dan aku membenci hal itu karena kau tahu, aku memiliki sihir air juga. Saat aku tahu bahwa kau tidak bisa mengontrol kekuatan sihir yang besar itu, aku merasa lega. Aku menindas dan membuatmu takut kepadaku karena aku takut suatu hari nanti kau berani menantangku. Kemudian Solid dan Nebra secara bersamaan berkata, Noel, maafkan aku. Mendengar pengakuan dan permintaan maaf dari kedua kakaknya itu, Noel terharu dan meneteskan air mata. Ia pun memaafkan mereka. Lalu tidak lama dari itu, Noel sudah selesai mengumpulkan seluruh kekuatan sihirnya. Dan saat itu kekuatan sihir yang Noel kumpulkan memanifestasikan sosok sang dewa naga laut Leviathan yang bersiap menembakkan serangan besar dari mulutnya. Di saat yang sama, Nozel memegang erat tombak milik ibunya. Lalu dia menarik dan menjauhkannya dari ibunya, sehingga serangan Noel meluncur tanpa hambatan ke arah Asiel Silva yang sudah tidak memiliki senjata lagi untuk menghalaunya. Tapi Asiel Silva tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba menahan serangan dahsyat Noel menggunakan elang raksasanya, tapi serangan Noel menembusnya dengan mudah dan Asiel Silva terkena serangan itu dengan sangat telak. Hanya saja saat itu Asiel Silva justru tersenyum. Dia berkata, walaupun berakhir seperti ini, sebagai seorang ibu bisa melihat kalian yang sudah tumbuh dewasa dan menjadi lebih kuat, bagiku itu sudah lebih dari cukup. Setelah mengatakan itu, tubuh Asiel Silva pun perlahan hancur lebur hingga akhirnya tidak tersisa sedikit pun. Asiel Silva pun dikalahkan dan keempat Silva bersaudara kini sudah bersama. Noel berkata, hanya untuk sampai di titik ini, jalan yang kami tempuh begitu panjang dan berputar-putar. Tapi akhirnya saat ini kami merasa menjadi saudara sesungguhnya. Nahato dan Ichika sudah tiba di medan pertempuran Yami melawan Morgan. Mereka berdua muncul melalui portal bayangan milik Nahato. Di hadapan mereka berdua saat itu sudah ada Morgan. Sementara Yami ada di belakang mereka berdua sedang terjatuh setelah menerima tebasan telak di dadanya. Setelah melihat Nahato, Morgan tersenyum sambil berkata, kau datang juga kakak. Sementara Nahato sedikit bingung, tapi dia mengenali bahwa musuh yang ada di hadapannya adalah Morgan. Sedangkan Ichika saat itu melihat ke bawah memanggil kakaknya. Kemudian datang satu klon Lucius yang bergabung bersama Morgan. Klon Lucius itu berkata, orang-orang sesat berbalut anti sihir ini sepertinya akan merepotkan. Mari kita hadapi mereka sebagai mantan anggota skuad rusa abu-abu. Setelah melihat kedatangan klon Lucius, Nahato langsung memperingati para iblisnya. Dia berkata, lawan kita seorang paladin dan klon Lucius, bersiaplah. Kemudian Nahato langsung menggunakan mana zone Angoku no Kariba. Ini adalah mana zone yang sama seperti yang dia gunakan saat melawan Asta, di mana saat itu tangan-tangan bayangan Nahato yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan membentuk sebuah ruang yang gelap. Tapi baik Morgan maupun klon Lucius, mereka berdua tetap tenang dan tidak merespon apapun. Sementara Nahato berteriak kepada Ichika yang saat itu sedang menghampirinya untuk membantu melawan Morgan dan klon Lucius. Tapi saat itu Nahato berkata, aku akan menahan mereka, fokuslah untuk menolong Yami. Yami sendiri saat itu masih memiliki kesadarannya, tapi dia seperti berhalusinasi melihat Ichika kecil. Yami berkata di dalam hatinya, ini gawat, sialan, aku sampai berhayal melihat Ichika di sini. Tidak, Ki yang kurasakan ini. Setelah itu kita melihat Ichika sudah memegangi Yami yang tadi terjatuh. Ichika berkata, kakak, bertahanlah kakak. Setelah merasakan Ki-nya dan Ichika yang memanggil kakak, Yami pun langsung mengenali Ichika. Dia berkata, Ichika, kenapa kau ada di kerajaan Clover? Ichika langsung menjawab dengan berkata, aku datang dari Hinokuni bersama Asta. Kami bisa segera sampai di sini berkat sihir dari anggota Black Bull. Mendengar itu Yami tertawa kecil. Lalu dia berkata, si bocah ajaib itu, sudah kuduga dia masih hidup. Rupanya anak-anak bodoh itu berhasil juga ya. Setelah itu tanpa pikir panjang, Ichika langsung meminta maaf kepada kakaknya. Ichika berkata, kakak, maafkan aku. Kakak hanya membunuh ayah kita yang menjadi gila, dan akulah yang sudah membunuh seluruh keluarga kita. Kakak rela menanggung semua itu untukku dan pergi meninggalkan tanah kelahiran. Sementara dalam ketidaktahuanku, aku justru menyimpan dendam kepada kakak. Aku sungguh-sungguh meminta maaf. Mendengar itu Yami tersenyum lalu berkata, minta maaf itu tidak perlu karena aku sendiri yang memintanya kepada Ryu. Setelah itu terjadi kilas balik sesaat sebelum Yami meninggalkan Hinokuni. Saat itu Ryu mengantar kepergian Yami yang berangkat menggunakan perahu tepat di depan Tori atau gapura yang ada di Laut Hitam. Ryu berkata, hati-hati di perjalanan Yami. Yami membalasnya dengan berkata, ya jangan khawatir, meski pergi dari negeri ini, aku tidak akan menyerah untuk menjadi kuat dan menjalani hidupku dengan bebas. Saat itu kita melihat Ichika sedang tertidur pulas di atas sebuah perahu. Kemudian Yami tersenyum kepada
kepada Ryu sambil berkata, "Kalau kau sudah menjadi shogun, mungkin aku akan mampir sebentar." Ryu pun membalas senyuman Yami sambil berkata, "Oke, sampai kapanpun aku dan Ichika akan selalu menunggu kepulanganmu." Kilas balik pun berakhir. Setelah mengingat kejadian itu, Yami yang sedang terluka pun berterima kasih kepada Ryu karena mungkin Ryu sudah merawat Ichika hingga saat ini. Luka tebasan Yami sendiri ternyata sangat dalam. Ichika pun menyadarinya. Bahkan menurut Ichika, jika kondisinya seperti itu terus, kakaknya bisa mati. Lalu Ichika mengingat pesan dari Ryu sebelum dia pergi ke kerajaan Clover. Ichika langsung mengambil sebuah kantong kecil sambil berkata kepada Yami, "Ryuya sama menyuruhku memberikan ini jika terjadi sesuatu pada kakak." Lalu Ichika membuka kantong itu dan dia langsung berkeringat setelah melihat benda apa yang ada di dalamnya. Ichika berkata, "Ini kan pil jiwa iblis, obat yang membuatku kehilangan kendali hingga membantai seluruh keluargaku. Obat yang mengubah seseorang menjadi iblis. Kenapa Ryuya sama justru memberi obat ini?" Ichika saat itu benar-benar sangat panik dan berkeringat karena mengingat kenangan buruknya setelah meminum obat itu di masa lalu. Tapi tiba-tiba Yami mengambil obat itu dari tangan Ichika sambil berkata, "Sekarang aku paham kalau aku yang sekarang pasti bisa mengendalikannya. Benar kan Ryu?" Setelah itu tanpa ragu Yami menelan pil jiwa iblis itu yang membuat Ichika sangat panik. Tidak lama kemudian aura hitam sudah mulai muncul dari tangan Yami. Ichika langsung mengingat ucapan ayahnya tentang pil itu. Ichika berkata di dalam hatinya, "Efek pil jiwa yang dijelaskan ayahku tidak sepenuhnya benar. Fungsinya bukan untuk meningkatkan insting membunuh, tapi meningkatkan kekuatan fisik hingga tubuh sulit dikendalikan, bahkan sampai kehilangan kesadaran. Hingga saat ini, tidak ada satupun anggota dari klan Yami yang mampu mengendalikan peningkatannya." Tidak lama dari itu, aura hitam sudah memancar keluar dari seluruh tubuh Yami, dan luka di dada Yami seakan-akan terbakar aura itu. Ichika semakin panik. Dia berkata di dalam hatinya, kekuatan sihirnya melonjak drastis, hingga lukanya pulih dalam waktu sesingkat ini. Lalu Ichika berteriak memanggil kakaknya, karena Yami saat itu kesulitan mengendalikan kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Kemudian sang narator berkata, "Lantas, apa yang akan terjadi jika ada yang mempertahankan kesadarannya?" Setelah itu, di tengah kepanikan Ichika, tiba-tiba klon Lucius yang terperangkap di dalam mana zona Nahato bisa membuat sebuah lubang. Ichika pun menyadarinya karena dia merasakan ki yang sangat kuat dari klon Lucius itu. Kemudian klon Lucius itu mengarahkan tangannya ke arah Ichika sambil berkata, "Aku belum memberi salam kepada adik Yami yang sudah banyak membantu ya." Lalu tiba-tiba klon Lucius itu melesat dan menyerang Ichika dengan kakinya. Hanya saja Ichika berhasil menghindarinya. Bahkan Ichika pun membawa Yami yang masih mengeluarkan aura hitam bersamanya. Tapi klon Lucius langsung mengejar Ichika dan bersiap menyerang menggunakan tangannya sambil berkata, "Kemudian selamat tinggal." Saat itu Ichika benar-benar terpojok. Dia menyadari tidak akan bisa menghindari serangan klon Lucius untuk kedua kalinya. Tapi tiba-tiba ada tangan muncul dari arah belakang kepala Ichika yang terlihat seperti akan mencengkram wajah Ichika, dan itu membuat Ichika semakin panik karena dia mengira itu tangan Yami yang gagal mengendalikan kekuatan dari pil jiwa iblis. Hanya saja tangan itu justru menyentuh dan melindungi kepala Ichika. Yami berkata di dalam hatinya, "Pada saat itu yang bisa kulakukan hanya menanggung akibat dari perbuatanmu." Setelah itu kita melihat Yami yang ternyata berhasil mengendalikan kekuatan pil jiwa iblis, dan kini dia menjadi seorang Kijin. Yami pun mengalami perubahan bentuk. Dia memiliki dua tanduk hitam seperti tanduk banteng atau Oni, dengan simbol X hitam di dadanya, tepat di bekas luka tebasan yang dia dapatkan dari Morgan. Yami pun terlihat mengenakan kalung di lehernya yang berbentuk tasbih besar, atau disebut Juzu dalam kepercayaan Buddha di Jepang. Mata Yami kini memiliki lingkaran hitam, dan ada dua garis hitam vertikal di dahinya. Lalu di pergelangan tangannya, ada sesuatu seperti gelang berwarna hitam yang terhubung ke bagian dadanya melalui garis-garis hitam tidak beraturan. Ada perubahan juga di rambutnya, di mana bagian depannya ada 3 helai rambut yang berwarna putih cerah. Dia pun mengenakan jubah, terlihat mirip seperti jubah Black Bull, tapi ukurannya jauh lebih besar dan seluruhnya berwarna hitam. Tapi di sini kita tidak melihat adanya sayap ataupun ekor yang menjadi ciri khas dari iblis. Hanya saja jubah hitamnya tadi seakan-akan terlihat seperti satu sayap. Saat itu Yami bersiap menebaskan katananya kepada klon Lucius sambil memeluk Ichika. Tebasan Yami itu pun berhasil dengan sangat telak membelah dada Lucius. Yami tersenyum lalu berkata kepada Ichika, "Kali ini aku bisa melindungimu." Ichika sontak langsung memandang wajah kakaknya penuh dengan rasa haru. Dia berkata, "Kakak." Setelah itu kita diperlihatkan kejadian di lokasi Nahato beberapa menit sebelumnya, yaitu sebelum Yami berubah menjadi Kijin dan mengalahkan klon Lucius. Saat itu Nahato yang sudah mengaktifkan mana zone-nya berhasil mengurung Morgan dan satu klon Lucius di dalamnya. Di sekeliling mereka semuanya berwarna hitam gelap karena sihir bayangan Nahato. Nahato menatap Morgan dengan tatapan tajam. Dia merasa tidak asing dengan wujud Paladin Morgan. Nahato berkata di dalam hatinya, penampilannya itu ditambah sihir kegelapan yang digunakannya. Setelah mengatakan itu, Nahato langsung mengingat kenangan buruknya di masa lalu, yaitu saat dia memanggil Lucifugus yang berakhir tragis karena menyebabkan kematian Morgan.
Morgan. Setelah mengingat itu, Nahato kembali berkata di dalam hatinya, iblis yang merasuki tubuhnya adalah Lucifugus. Nahato sendiri saat itu berdiri tepat di hadapan Morgan dan klon Lucius. Nahato kembali berkata di dalam hatinya, makhluk itu bukan Morgan. Dia dan klon Lucius akan kuhabisi sekaligus. Tidak peduli jika aku harus mengorbankan diriku sendiri. Setelah itu Morgan menggunakan Devil Union kombinasi 3 iblis, yaitu Gallus X Felis X Canis. Bentuk armor Devil Unionnya memiliki cakar yang tajam di tangan dan kakinya, dengan 2 pelindung bahu yang tajam juga di kedua sisinya. Ada juga 2 ornamen yang mirip seperti pelindung bahu tadi, yang menempel di kakinya. Nahato terlihat memiliki 6 tanduk, dan 2 sayap hitam besar dengan ujungnya memiliki corak seperti armornya. Sayapnya ini terlihat seperti sayap burung. Nahato pun memiliki ekor panjang dengan ujung berbentuk trisula. Bagian perut ke bawah berwarna hitam melebar panjang seperti ekor burung, tapi terbelah 2 menutupi kedua kaki bagian belakangnya. Sebagian besar armornya ini mirip seperti Devil Union Canis X Felis, tapi ada sentuhan tambahan dari Gallus yang terlihat jelas di bagian kepalanya yang seperti moncong atau paruh dari Gallus. Setelah berubah, pertarungan pun dimulai. Morgan dan klon Lucius menyerang bersamaan. Mereka berdua meluncur dengan cepat untuk menyerang Nahato, tapi dengan kelincahan Felis, Nahato masih bisa menghindari kejaran dan semua serangan Morgan beserta klon Lucius. Tapi di satu momen, di saat Nahato merasa bisa mengimbangi Morgan, tiba-tiba Morgan muncul di belakang Nahato sambil berkata, "Kakak, kau terlihat begitu menderita. Selama ini kakak pasti diliputi rasa bersalah ya? Biar ku bebaskan kakak dari penderitaan itu." Tidak lama dari itu, Morgan langsung menyerang Nahato hingga Nahato jatuh terhempas ke bawah. Beralih ke Yami yang saat itu baru saja menebas klon Lucius. Klon Lucius berkata, "Ternyata kau masih menyimpan kekuatan seperti ini ya? Sungguh mengagumkan Yami." Yami menanggapinya dengan ketus. Dia berkata, "Berisik, jangan bicara lagi dalam wujud Julius." Lalu klon Lucius berkata lagi, "Tapi dibandingkan kau maupun aku, Morgan yang sekarang jauh lebih kuat." Setelah mengatakan itu, tubuhnya pun hancur lebur. Dan di atas tubuh klon Lucius yang hancur lebur itu, ada Manazon Nahato yang berbentuk bola hitam raksasa yang terdiri dari ribuan tangan bayangan Nahato. Saat itu, di sekitar bola hitam raksasa, muncul beberapa titik cahaya yang mencuat dari dalam, seakan-akan bola hitam itu akan meledak. Dan benar saja, tidak lama dari itu, Manazon milik Nahato runtuh setelah sebelumnya Morgan menyerang Nahato. Nahato pun sudah kembali ke bentuk normalnya, dan saat itu mulai terjatuh dari ketinggian. Ichika yang melihatnya cukup terkejut dan keheranan. Dia berkata, orang selevel wakil kapten bisa dikalahkan semudah itu, padahal sudah diberi anti sihir dari Asta. Tapi Yami justru merasa ada yang aneh dari Nahato. Dia menanggapi ucapan Ichika dengan berkata, "Bukan, dia itu." Saat terjatuh di udara, Nahato berpikir di dalam hatinya. Dia berkata, "Sebagai kesatria sihir kerajaan Clover, dan juga sebagai wakil kapten Black Bull, aku tahu itu kewajibanku. Aku sangat memahaminya, tapi aku sudah membunuh Morgan 1 kali. Mana mungkin aku sanggup membunuhnya lagi." Nahato saat itu meneteskan air mata, karena dia masih merasa bersalah atas kematian Morgan. Nahato berkata lagi di dalam hatinya, "Sial, padahal kukira air mataku sudah habis pada hari itu." Hari itu di sini adalah hari kematian Morgan. Di saat Nahato masih terbawa perasaan, Morgan tersenyum lalu berkata, "Mari kita perbaiki semuanya dari awal lagi bersama-sama." Setelah itu Morgan melepaskan tembakan cahayanya ke arah Nahato yang masih berada di udara, sehingga akan sangat tidak mungkin bagi Nahato untuk menghindarinya. Tapi tiba-tiba dengan cepat, Yami muncul di hadapan Nahato dan berhasil membelokkan serangan Morgan menggunakan katananya. Morgan cukup terkejut melihat Yami kembali bangkit, bahkan kini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Tidak hanya Morgan, Nahato pun dibuat keheranan. Nahato bahkan bertanya-tanya, apakah Yami berhasil mengalahkan klon Lucius semudah itu, hingga dia bisa langsung datang memberikan pertolongan. Setelah itu Yami dan Nahato mendarat di atap sebuah bangunan. Yami berkata, "Hei mantan tuan muda, ini bukan saatnya kau menangis." Morgan sudah Sebelum Yami menyelesaikan ucapannya, dengan sangat kesal dia berkata, "Aku tahu." Lalu dia berteriak, "Aku paham." Tapi kali ini dengan wajah yang serius, Yami membalas ucapan Nahato dengan berkata, "Apa kau tega membiarkan Morgan membunuh orang? Dia hidup demi menolong orang lain. Dia sudah seperti perwujudan dari kebaikan itu sendiri. Morgan yang kita kenal sudah mati. Bukankah kau sudah bertekad untuk menanggung dosa itu? Kaulah yang harus menghentikan dia, dasar payah. Membuatku iba saja. Kau takut menghadapinya sendiri kan? Jadi ayo kita lawan dia bersama-sama." Yami tersenyum saat mengatakan itu. Sementara Nahato perasaannya masih campur aduk. Dia masih terlihat sedih dan juga kesal. Di tengah situasi seperti itu, Morgan tiba-tiba bergerak dengan cepat ke arah Yami dan Nahato dengan kedua pedang cahaya dan kegelapan di masing-masing tangannya. Yami langsung memindahkan Nahato menggunakan aura kegelapannya, sementara Yami sendiri tidak sempat menghindar, dan akhirnya Morgan berhasil menghantam Yami hingga menembus atap bangunan dan menabrak bangunan di belakangnya. Ichika sangat panik dan khawatir melihat hal itu. Dia langsung memanggil kakaknya, tapi Yami muncul dari kepulan asap. Dia berkata, "Di sini orang yang paling membuatku kesal
pertama adalah Lucius. Dia menebarkan keburukan dengan menggunakan wajah Julius. Dia pun menodai kenangan akan orang-orang yang seharusnya sudah mati. Ternyata saat itu, Yami berhasil menahan serangan dua pedang Morgan dengan satu katananya. Tapi Yami menggenggam katananya menggunakan dua tangannya untuk mengimbangi kekuatan Morgan. Yami berkata, "Morgan, aku tidak akan pernah bisa melupakanmu. Tapi saat ini, yang bisa kulakukan supaya kau terbebas dari manipulasi Lucius adalah membantumu untuk kembali beristirahat dengan tenang." Setelah mengatakan hal itu, Yami mengaktifkan Black Moon-nya dan dia sudah bersiap untuk melepaskan kekuatannya. Beralih ke Nahato. Nahato ternyata selalu memimpikan hal yang sama. Di mimpi itu dia bergabung dengan skuad rusa abu-abu. Dia dan Yami selalu memperebutkan perhatian Morgan, dan Morgan yang selalu tertawa melihat tingkah mereka berdua. Tapi saat Nahato terbangun, hanya keputusasaan yang menelannya. Kembali ke masa kini, Nahato sedang menatap ke arah Yami yang sedang berhadapan dengan Morgan. Sementara Morgan menanggapi ucapan Yami sebelumnya dengan berkata, "Yami, kau tidak pantas menyebut Lucius Sama seperti itu. Lucius Sama adalah juru selamat yang akan membawa perdamaian sejati ke dunia ini." Tapi tidak peduli dengan ucapan Morgan, dengan tingkat konsentrasi yang tinggi, Yami langsung melepaskan Yami Matoi Jigen Giri atau tebasan kegelapan pembelah dimensi ke arah Morgan. Hanya saja, Morgan dengan mudah menahan tebasan Yami itu, hanya dengan sihir kegelapan yang dia keluarkan dari pedang kegelapannya. Setelah itu, Morgan berkata, "Lucius Sama menganugerahkan sihir absolut dan kekuatan sihir kegelapan kepadaku." Yami terkejut melihat tebasan pembelah dimensinya ditahan dengan sangat mudah oleh Morgan. Yami berkata di dalam hatinya, sihir yang bisa menarik dan menelan segala sesuatunya, itu adalah karakteristik sihir kegelapan. Lalu Morgan kembali berkata, "Cahaya dan kegelapan, dengan dua elemen yang mengawali penciptaan alam semesta ini, akan kubuka jalan menuju dunia yang ideal." Saat itu sihir kegelapan yang Morgan keluarkan memenuhi area sekitarnya, sementara sihir cahayanya membentuk titik-titik terang di tengah kegelapan, bagaikan bintang yang bersinar di tengah gelapnya luar angkasa. Tidak lama dari itu, Morgan melepaskan beberapa serangan cahaya yang keluar dari titik-titik bintang tadi. Yami terkejut melihatnya, dan dia langsung menahan serangan cahaya itu menggunakan katananya. Tapi serangan cahaya itu begitu cepat, bertubi-tubi, dan jumlahnya semakin banyak. Yami pun kesulitan menahannya. Yami berkata di dalam hatinya, "Serangan secepat cahaya, bahkan dengan Black Moon pun aku masih kewalahan. Sulit menemukan celah untuk bertahan maupun menyerang. Dalam kegelapan, cahaya justru bersinar lebih terang." Saat ini Morgan jauh lebih kuat daripada klon Lucius tadi. Lalu Morgan bertanya kepada Yami, "Kira-kira sampai kapan kau akan bertahan?" Sementara Nahato saat itu masih tertunduk lesu sambil melihat pertarungan Morgan dan Yami. Dengan lirih dia hanya bisa menyebut nama Yami dan Morgan. Setelah itu Ichika muncul dari belakang Nahato sambil berkata, "Aku tidak tahu persis seperti apa hubunganmu dengan kakakku, tapi kalau berdasarkan cerita Asta, bahkan setelah terusir dari kampung halamannya sendiri karena melindungiku, kakakku mampu menginspirasi berbagai macam orang di negeri yang sama sekali asing baginya. Dan sekarang kakakku berusaha menanggung beban sendirian lagi. Mana bisa aku bersikap seperti putri yang menunggu diselamatkan dan diam saja menontonnya berjuang sendirian." Saat itu Ichika sudah mulai menggunakan bentuk Black Warrior-nya. Sementara Nahato merasa terguncang dengan ucapan Ichika tadi. Kembali ke pertarungan, Yami masih berusaha keras menghindari serangan cahaya yang sangat cepat milik Morgan. Tidak hanya itu saja, di saat Yami berusaha menghindar, tiba-tiba Morgan muncul di hadapan Yami dan menebaskan pedangnya secara langsung. Beruntung Yami masih bisa menahannya dengan susah payah, walaupun Yami tetap terhempas karena saking kuat dan cepatnya tebasan Morgan itu. Yami berkata, "Sial, dia terlalu cepat." Melihat Yami yang masih dalam kondisi belum siaga, Morgan bergegas menuju Yami dan langsung melepaskan serangan cahayanya sambil berkata, "Tamat sudah Yami." Tapi sesaat sebelum serangan cahaya itu menghantam Yami, Ichika muncul menahan tubuh Yami yang sedang terhempas sambil mengaktifkan Black Star-nya di sekeliling Yami, sehingga Black Star-nya itu menarik setiap serangan cahaya Morgan lalu membelokkan arahnya. Ichika berkata, "Aku datang ke sini bukan untuk dilindungi, tapi untuk ikut bertarung. Kakak, izinkan aku untuk membantumu." Yami tersenyum mendengarnya. Dia berkata, "Ah, kau sudah besar ya." Setelah itu Yami berteriak, meskipun tidak sama persis, sihir dari Hinokuni tidak jauh berbeda dengan sihir kerajaan Clover. Kemudian Yami dan Ichika mengaktifkan sihir gabungannya yang bernama Yami Gatai Maho Koku Tet atau Dark Union Magic Black Celestial, di mana Black Moon Yami saat itu dikelilingi oleh Black Star Ichika. Hal itu membuat Yami dan Ichika bisa bergerak dengan bebas tanpa takut terkena serangan cahaya Morgan yang datang begitu cepat, karena Black Moon akan menarik serangan itu, sementara Black Star akan membelokkan arahnya. Ichika berkata,
berkata, meskipun tidak sepenuhnya menelan sihir lawan, setidaknya ini bisa membelokkan arahnya. Setelah melihat Ichika yang terjun ke medan pertempuran untuk membantu Yami, Nahato benar-benar terpicu. Kini dia sudah mulai berdiri menatap ke medan pertempuran dengan grimoire yang sudah terbuka. Nahato berkata di dalam hatinya, maaf, selama ini aku memilih untuk lari ke jalan yang termudah dengan bersiap membuang nyawaku kapan saja. Tapi air mata tidak bisa menjadi penebusan dosa. Kemudian Nahato akhirnya menggunakan Devil Union sempurnanya dengan kombinasi dari keempat iblisnya langsung, yaitu Galus, X Felis, X Canis, X Equus. Yami tersenyum melihatnya. Dia berkata, kau lama sekali rekanku. Nahato berkata, maaf, aku terlambat rekanku. Nahato dalam mode Perfect Devil Union kini sudah bergabung dengan Yami dalam mode Kijin dan Ichika dalam mode Black Warrior. Saat itu kita bisa melihat ada 8 tanduk di kepala Nahato dan terdapat ornamen-ornamen dalam armornya yang mewakili keempat iblisnya. Terutama yang paling terlihat adalah iblis Equus yang memberi Nahato 4 perisai di sekelilingnya. Selain itu, bentuk armor Nahato saat ini terlihat lebih sederhana dan lebih menonjolkan bentuk manusianya. Dia mengenakan jubah yang memiliki motif seperti motif yang ada pada Devil Union atau ikat kepala Asta. Di perisainya pun ada motif yang sama, tapi terhubung ke sebuah lingkaran yang jika kita perhatikan secara utuh akan seperti sebuah simbol tongkat dewa. Melihat kakaknya kembali ke medan pertempuran dengan Perfect Devil Union, Morgan sangat bersemangat. Dia berkata, sudah kuduga, bakat sihir kakak memang hebat. Kemudian Nahato langsung berhadapan dengan Morgan, sementara Yami dan Ichika mengatasi serangan cahaya Morgan yang datang sangat cepat dan bertubi-tubi. Setelah itu, Yami, Ichika, dan Nahato menggunakan mantra gabungan 3 sihir sekaligus yang bernama Yami X Kagemaho Orupurugisu no Yoru atau Dark X Shadow Magic Walpurgis Night. Saat itu terlihat Black Moon besar milik Yami digabung dengan ekor-ekor bayangan milik Nahato dan di sekitarnya dipenuhi Black Star milik Ichika. Di medan pertempuran kini terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh 4 kekuatan sihir. Pergerakan Yami, Ichika, dan Nahato yang cepat menciptakan jejak berwarna hitam, sementara pergerakan cepat Morgan menciptakan jejak berwarna putih. Dan saat itu terlihat terjadi bentrokan di beberapa titik antara jejak berwarna hitam dengan jejak berwarna putih, yang kemungkinan itu adalah bentrokan antara Nahato dan Morgan. Saat itu banyak sekali Black Star yang tersebar di medan pertempuran, sehingga serangan cahaya milik Morgan yang bergerak sangat cepat itu bisa diantisipasi secara otomatis karena Black Star akan membelokkan arahnya, dan itu membuat pergerakan mereka, khususnya Nahato yang sedang menghadapi Morgan, menjadi leluasa. Kemudian Nahato, Yami, dan Ichika saat itu berteriak serentak sambil mengerahkan kekuatan mereka masing-masing, dan kekuatan mereka saat itu diakui oleh Morgan. Morgan berkata, kalian memang hebat, tapi supaya semua orang bisa berbahagia di tengah perdamaian yang sejati, kejayaanku di hari-hari itu, mimpi-mimpiku, akulah yang akan melampaui itu semua. Setelah mengatakan itu, Morgan yang berada di sekitar puing-puing bangunan sudah bersiap meluncur ke arah Nahato, Yami, dan Ichika yang ada di hadapannya. Dan tidak lama dari itu, tiba-tiba Morgan tertusuk dari belakang oleh sebuah pedang besar yang menembus dadanya. Orang yang menusuknya adalah Nahato yang berteleportasi masuk ke bayangan dan keluar dari bayangan yang ada di sekitar puing-puing di belakang Morgan. Dengan tegar Nahato berkata, selamat tinggal Morgan, penderitaan ini akan kutanggung seumur hidupku. Don't